Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan hari ini hari yang spesial karena sekali lagi bahwa pertemuan rutin dari anggota TTG ini adalah bagian dari komitmennya Mas Indra. Bagaimana Mas Indra pengen kita semua terus kumpul, terus terkoneksi agar kita bisa berkolaborasi dan bersinergi gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, sekaligus juga nih topiknya Mas Indra nih jarang-jarang nih topik ngomonginnya yang bukan inovasi banget gitu ya. Jadi rugi banget kalau yang nggak hadir, karena hari ini Mas Indra suasananya mungkin akan ustadz sekali. Kopiahnya Mas Indra ditunggu, dipakai dulu kopiahnya gitu ya. Jadi hari ini Bersyarat pokoknya nih. Hari ini, malam ini kita akan menyambut Ustadz Indrawan Nugroho ya, yang akan memberikan kultum dan tausiah bagi kita semua sebelum masuk di bulan suci Ramadan, sekaligus juga ajang ini kita jadikan sebagai ajang saling bermaaf-maafan dan mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa menjalani ibadah dengan baik gitu ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, yuk kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Harapannya adalah mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita dan Mas Indra bisa menyampaikan dengan lancar, kita semua juga mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita ke sesinya Mas Indra, saya mau menyapa dulu, welcome buat teman-teman. Ada juga teman-teman yang cukup lama nih Mas Indra, dari mulai angkatannya Bambang Nugroho, angkatannya Bang Wirzal gitu ya, sampai angkatan-angkatan baru. Mudah-mudahan ini menjadi ajang bagi kita untuk get to know each other lagi. Kita yang lama, oh wajahnya ini toh gitu. Karena sekali lagi bahwa kalau melalui grup WA itu ada limitasi karena kita hanya berinteraksi menggunakan kata sehingga kadang-kadang kalau ada teman-teman yang kirim foto sedang kolaborasi ada keinginan untuk aduh kita pengen dong kolaborasi gitu. Nah, kemarin kita sempat bahas cukup panjang, Mas, di dalam grup gitu ya, bahwa pada prinsipnya kolaborasi itu dimulai dari terkoneksi dulu gitu ya. Kalau kita terkoneksi satu sama lain, hati kita terkoneksi, insya Allah mudah-mudahan kolaborasi itu akan terjadi. Nah, ajang enrichment ini membantu kita untuk saling terkoneksi, Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua yang ada di sini. Dan enrichment ini juga bukan hanya dari Mas Indra. Konsil, teman-teman konsil juga menawarkan kepada kita semua yang punya ilmu, yang punya expertise, monggo, karena ruang berbagi kita ini adalah ruang yang perlu dimanfaatkan. Sehingga harapannya teman-teman di TTG bukan hanya sekedar untuk saling bertegur sapa, tapi bisa mengambil value dan juga memberi value bagi orang lain di sini. Kemarin di pertemuan terakhir kita, waktu Mas Indra ngomongin marketing, sudah ada Mas Torik tuh ya, yang akan rencana cerita perjalanannya keliling dunia, gitu, baik dunia dan alam lain gitu ya, nanti dia akan cerita. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang sudah mengajukan diri. Nah, insya Allah mudah-mudahan enrichment kita, apalagi nanti selama bulan suci Ramadan, dipenuhi dengan enrichment daripada kita tidur gitu ya. Mendingan kita pakai buat sesuatu yang baik. Nggak berlama-lama lagi, hari ini topiknya Mas Indra, adapting ulul albab mindset. Waduh, ini buat saya hal baru ini ya. Tiga tahap menghasilkan kinerja tertinggi, melintas waktu, peran, dan kondisi. Bersumber dari Al-Quran dan dijelaskan oleh sains. Ini saya percaya banget ini tulisan Mas Indra. Pasti kata-katanya dari dia. Karena nggak mungkin ini tulisan konsil. Saya percaya banget ini pasti kalimatnya beliau gitu ya. Karena taste-nya saya sudah kenal beliau 13 tahun lebih. Ini taste-nya beliau. Langsung saja, Ustadz Indrawan Nugroho. Maaf, masih di silent ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, makasih udah kumpul malam hari ini. Jadi, malam hari ini seperti yang tadi Andra sampaikan, ini bagian dari komitmen saya ya untuk sebisa mungkin, kalau bisa sebulan sekali saya ingin menegur sapa teman-teman semuanya, silaturahmi bareng, belajar bareng, ngaji bareng gitu ya dalam tanda kutip. Yang sifatnya lebih universal, yang juga akan membawa kita bertumbuh setiap saat gitu. Nah, tentu aja nggak harus dengan saya. Tadi Andra juga udah bilang, siapapun bisa ikutan berbagi. Malah saya senang karena saya punya kesempatan juga belajar langsung dari teman-teman semuanya. Nah, malam hari ini giliran saya. Jadi ini menjelang Ramadan. Tapi ya jangan dibilang ustadz lah ya. Sebenarnya judul yang adopting
adopting ulul albab mindset itu yang ngasih itu si Yanis ya. Yanis gitu. Kalau sebenarnya kan aslinya kan high performing individual ya, Mbak Mona ya, judul slide awalnya. Cuman kayaknya Iya, Yanis punya bener. inisiatif dikasih yang agak lebih menarik mungkin ya, adopting ulul albab mindset. Walaupun sebenarnya itu juga nyambung sih. Jadi apa yang saya akan bahas malam hari ini juga ada kaitannya sama sama ulul albab itu. Nah, however, tema besarnya adalah high performing individuals. Nah, apa yang saya akan share malam hari ini teman-teman semuanya, ini adalah project yang saya sangat excited banget ya. Ini personal projectnya saya dan bentuknya adalah pelatihan. Ya, insya Allah nanti akhir tahun akan jadi buku. Pelatihan ini akan pertama kali mengudara atau akan dijalankan pertama kali di pertengahan Ramadan, tanggal 15 sampai 16 Maret ini. Jadi pas di tengah-tengah Ramadan. Dan saya punya satu komitmen lah kalau bisa dikatakan ya, bahwa ketika saya punya satu modul baru yang itu sangat relevan untuk teman-teman semuanya, saya ingin kali pertama saya memperkenalkan modul itu adalah kepada teman-teman dari TTG. Jadi sebelum orang lain di luar sana tahu tentang high performing individual, saya pengen teman-teman TTG tahu dulu ya. Jadi ini insider, sneak peek gitulah kurang lebih ya. Nanti kalau udah teman-teman udah tahu, barulah saya sah untuk mengkampanyekan ini secara lebih intensif keluar sana. Jangan sampai nanti misalnya teman-teman ketemu sama seseorang gitu, Mas ini tuh ada modul baru ya gitu, mau ada public class baru ya gitu. Lo udah tahu belum sih? Nah terus ada anak-anak TTG yang jawabnya nggak tahu deh. Wah itu saya nggak ingin gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman tahu dulu, dapat ilmunya dulu, walaupun mungkin nggak lengkap ya, tapi paling nggak udah dapat esensinya deh. Jadi bisa bisa cerita juga gitu. Dan modul yang saya akan launching secara resmi ya untuk pertama kalinya tayang itu di 15-16 itu saya develop selama 2,5 bulan. 2,5 bulan artinya apa? Itu sama Dari sisi suami misalnya sama dengan waktu inkubasi teman-teman ketika buat modul kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat kan waktu ikut program Tempa tuh dari seminar, bootcamp, terus mentoring itu kan 2,5 bulan. Ya, jadi saya juga uh, mengalami proses yang sama yang teman-teman lakukan. Mengalami proses inkubasi yang sama yang teman-teman lakukan. Proses riset, proses diskusi, proses formulasi, ngoprek-ngoprek sana-sini, perbaikin lagi gitu. Itu sama juga 2,5 bulan. Persis kayak teman-teman semuanya. Ya, so termasuk juga nanti kontennya. Jadi di kontennya itu bagaimana konten itu distrukturkan, teman-teman akan sangat familiar banget karena itu menggunakan frameworknya Tempa gitu ya. Jadi ini sekaligus saya ingin nunjukin ke teman-teman semuanya, saya pun melakukan hal yang sama seperti teman-teman semuanya dengan waktu yang juga kurang lebih sama 2,5 bulan. Jadi satu modul bisa akan launching dan isi modulnya juga ngikutin semua kaidah yang ada di Tempa. Gitu ya. Jadi no shortcut gitu ya. Wah, ini mentang-mentang nih mentor utama gitu ya, bikin modulnya sulapan 2 hari jadi gitu ya. Enggak juga sih. Ya itu pakai proses juga gitu. Um, so sebenarnya nih teman-teman, saya itu akhir tahun kemarin ada 2 project yang dua-duanya saya excited banget. Project yang pertama itu project untuk menyusun buku yang nantinya akan mewujud menjadi bukan hanya buku, tapi juga framework untuk consultingnya CIAS dan juga assessment untuk CIAS juga. Namanya Corporate Innovation Done Right. Risetnya udah agak lama, prosesnya juga udah agak panjang. Sekarang lagi proses penulisan dan penyusunan assessmentnya. Mudah-mudahan nanti minta doanya di bulan Mei kita akan launching itu. So it's so excited untuk project itu. Nah, project yang kedua yang juga saya mulai di akhir tahun kemarin adalah ini, high performing individuals. Dan saya langsung share screen aja ya, izin ya, supaya teman-teman nggak ngeliat muka saya yang kotak-kotak ini nih. Oke, kelihatan. So, aku judulnya ini ya, jadi yang adopting ulul albab mindset itu nanti saya akan ceritanya agak belakang dulu. Jadi ini sambil judul dengerin ini ya. ya. Nah, kenapa saya excited banget dengan ini? Karena ya, selain dengan corporate innovation tentu aja, karena untuk yang satu ini sangat personal banget, teman-teman. Saya udah lama sebenarnya pengen buat ini, belum kesampaian, belum ketemu wangsitnya gitu ya, belum ketemu solusinya gitu. Maka ya udah, ya proses eksplorasi aja, pencarian aja, tapi nggak kunjung mewujud menjadi sebuah solusi yang dikemas jadi sebuah pelatihan gitu.
But this is very personal. Nanti teman-teman akan mungkin tahu ya ketika saya cerita apa sih sebenarnya yang kita ingin tawarkan melalui high performing individual ini. Dan yes, ini ada muatan, sebenarnya saya nggak ingin menyebut muatan agama ya, tapi memang merujuknya sebagai sumber utamanya adalah Al-Quran. Karena itu juga sesuatu yang udah lama banget saya mencari gitu ya, sebuah solusi yang memang basis solusinya itu bukannya solusi sekuler kemudian dicarikan ayatnya gitu ya. Tapi itu solusi yang benar-benar menjawab permasalahan modern hari ini, tapi solusi itu udah ada sejak 14 abad yang lalu gitu. Nah, akhirnya muncul ini high performing individual. So aku akan langsung aja share ke teman-teman semuanya ya. Saya ingin mulai dari kenapa kok saya menyebut ini sebagai personal project saya, and very excited about it. Dan menurut saya momentumnya tepat untuk sekarang ini di launch. Karena saat ini kita sedang ada dalam 3 persimpangan besar. Persimpangan yang pertama, ya ini kegelisahan yang sudah ada dalam hati saya sejak 2 tahun yang lalu, dan dalam setiap kali ada seminar atau bahkan dalam video-video YouTube saya itu selalu tuh berasa, kegelisahan itu tuh berasa, itu mewarnai semua konten-kontennya saya gitu. Kita ada dalam 3 persimpangan besar. Persimpangan pertama adalah persimpangan clash antara 2 empire besar. Yang teman-teman lihat slide ini saya ngambil dari slide-nya Ray Dalio, videonya Ray Dalio tepatnya. Ray Dalio itu nulis buku ya, yang menunjukkan bahwa dunia itu ada pattern-nya, di mana empire yang satu tumbuh, kemudian akhirnya jatuh, muncul empire yang kedua. Nah, teman-teman lihat di sini, empire yang pertama tuh Dutch Belanda, sampai satu titik dia kulminasi atas, terus turun, digantikan dengan British ya, Inggris, turun, gantikan dengan Amerika. Nah, sekarang kita lagi ada yang paling kanan itu tuh. Amerika lagi turun. Dan China lagi naik sangat cepat. Dan risetnya Ray Dalio menemukan bahwa dalam rentang 10-20 tahun, seperti yang teman-teman lihat di bawah ini adalah momen-momen di mana clash dari 2 civilization atau 2 empire itu lagi terjadi. Ya. Pada saat rentang 10-20 tahun, 2 dekade ini terjadi sebuah perubahan yang sangat masif yang bikin stres banyak orang. Ya. Kenapa? Karena empire yang lagi berkuasa, yang lagi turun, dia akan melakukan segalanya untuk membuat supaya dia nggak turun. Dia akan fight sampai titik darah penghabisan. Kalau perlu dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Sementara empire yang lagi naik daun, yang lagi dapat selahnya nih, dia juga akan segala cara dilakukan untuk menaklukkan empire pada saat ini supaya dia bisa menggulingkan empire itu dan dia akhirnya bisa ngambil tahtanya gitu. Nah, kita ada dalam titik ini nih. Maka pertempuran China Amerika itu akan makin kencang. Setiap kali saya buat video tentang China versus Amerika, apapun angle-nya itu pasti rame, yang nonton banyak. Yang terakhir, video saya yang terakhir juga itu kan rame ya. Ini adalah clash yang pertama atau persimpangan yang pertama. Persimpangan yang kedua adalah teknologi ya. Jadi pertumbuhan teknologi sekarang itu akselerasinya, teman-teman lihat yang warnanya biru itu jauh melebihi kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap teknologi itu. Jadi ada sebuah gap tuh di titik hitam ini, dengan kemampuan human adaptability yang ada di sini itu ada gap. Dan gap ini memberikan kegamangan, bikin bingung, bikin galau. Ada orang yang mengabaikan, ada orang yang benar-benar coba ngejar ketertinggalannya gitu. So akan ada disparitas tinggi nantinya antara kelompok orang yang benar-benar udah ketinggalan, udah laggers banget, ada yang hebat banget, ada yang di tengah-tengah gitu. So ini ngebuat situasi menjadi nggak nyaman bagi banyak orang. Kemudian tentu aja persimpangan ketiga adalah persimpangan kaitannya sama generation. Saya rasa dari dulu sih kita udah ngomongin generation gap ya, dari zaman dulu. Tetapi rasa-rasanya belum pernah kita ngebahas generation gap dalam konteks dampak dan dalam konteks kesulitan, kebingungan, kebetean itu lebih besar, lebih dramatis sekarang dibandingkan sebelumnya gitu. Ya. So, 3 persimpangan besar tadi hasilnya apa? Yang ngebuat kita itu gamang, kalau diambil satu kata itu gamang namanya. Gamang itu gimana ya? Gamang itu bingung gitu. Ini gue mau kemana ya gitu. Kayak maju salah, mundur salah gitu.
Dan gue pengen ini nih, tapi kok capability gue kayaknya kurang ya. Gue lagi mau maju ke sini, udah kesodok dulu di sini gitu. Belum pernah dalam sejarah umat manusia kita tuh segamang itu. Ya. Nah sehingga dampaknya tuh macam-macam. Nah kalau saya simplifikasi ke dalam 3 kelompok masyarakat ini, yang pertama adalah untuk seorang karyawan yang kerja di satu perusahaan, itu pasti sekarang lagi ngalamin yang namanya tuntutan kerjaan yang semakin berat, semakin kompleks, semakin dinamis, yang akhirnya ngebuat riset menunjukkan number of burnout employee itu belum pernah setinggi sekarang dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, stres, lelah mental, burnout, dan itu bukan cuma Gen Z yang seringkali jadi olo-oloan. No. Gen Y, Gen X juga mengalami hal yang sama. Cuman bedanya aja mereka nggak mengekspresikan itu di media sosial. Ya, tapi risetnya udah very clear, number of burnout itu more than 70% of employees mengalami setidaknya pernah burnout sekali setahun. Nah, kemudian kalau konteks Anda pengusaha misalnya, pengusaha itu juga sekarang lagi ada dalam fase, saya nyebutnya decision paralysis. Ya. Dia bingung karena semuanya tuh berubah dengan cepat. Customer base keinginannya berubah, marketnya berubah, kompetitornya berubah, sehingga mereka tuh kayak nggak ada habisnya. Gue ngejar ini udah ketinggalan lagi, gue ngejar ini ketinggalan lagi, sampai akhirnya dia bingung dan paralyzed, kayak lumpuh gitu, bingung dalam membuat keputusan, dan akhirnya dia nggak ngambil keputusan dan ketinggalan, dan ya udah gitu lewat. Nah hal yang lain, kalau kita bicara general publik yang paling kanan, almost always kita dengar keluhan-keluhan itu, terjebak situasi yang sulit, merasa jadi nggak bisa keluar dari situ, merasa stagnan, sederhananya merasa nggak berdaya karena pressure yang begitu besar. Ya, bahkan dalam pertemuan dengan teman-teman TTG ya kemarin, misalnya pada saat kita ada kelas enrichment itu sendiri juga kan, dalam diskusinya itu kan yang keangkat juga kan aspek-aspek yang uh, harus gimana nih, bingung nih gitu. Aku mau jualan ini atau jualan ini gitu. Aku masuk ke market ini atau market ini ya. Terus akhirnya mau semuanya mau digarap gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa memang kita ada dalam 3 persimpangan tadi. Nah, kesimpulannya adalah setelah ini 2 tahun saya ngomongin ini tuh udah 2 tahun gitu ya. Dan saya ingin cari satu solusi lah yang fundamental, yang esensial. Karena realitanya tuh begini. Jadi bayangin ada komputer yang itu udah canggih banget di masanya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Software kan makin canggih ya, makin kompleks ya, makin demanding software itu. Ya, tuntutan pekerjaan bosnya yang nyuruh dia dalam menggunakan komputer laptopnya juga tuntutan makin tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Komputer yang dulu tuh speknya tuh keren banget, bagus, dan itu lancar jaya bro, akhirnya lama-kelamaan jadi lemot. Ya nggak sih? Lama-kelamaan jadi suka ngehang. Ya kan? Masalahnya bukan di komputernya jelek, bukan, komputer bagus. Cuman software yang diinstal di situ makin kompleks, makin berat, makin susah. Dan tuntutan orang terkait dengan pemanfaatan komputernya juga semakin tinggi gitu. Sehingga ya udah, komputer yang tadinya canggih itu jadi nggak sanggup lagi menjawab tantangan zaman dalam tanda kutip. Nah manusia juga sama. Manusia itu, kita tuh sebenarnya hebat udah sekarang. Banyak kok orang-orang hebat, trainer hebat, profesional hebat, pengusaha hebat, itu tuh banyak sekarang. Dari dulu hebat, sekarang hebat. Tapi bahkan yang hebat sekarang pun, itu under pressure. Gamang, bingung, galau, ngeheng bahkan kita itu. Lemot bahkan berpikirnya. Kita nggak bisa perform pada titik seperti ekspektasi dari market, customer, investor, atasan. Padahal kita ngerasa, gue tuh nggak lebih jelek dibandingkan tahun lalu. Capability gue itu ya sama baiknya seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Nggak ada yang salah dengan diri gue. Maka gak ada yang salah sama diri lo. Problemnya adalah tuntutannya semakin tinggi. Software yang lo harus keolah ini makin kompleks, makin berat. Software itu ada analoginya adalah kerjaan yang kita jalankan. So, terus gimana dong? How do we solve the problem? Ada 2 cuman. Ya udah, lo uninstall semua software, aplikasi yang itu terlalu berat, terlalu kompleks, lo uninstall, lo install ulang software yang zaman dulu aja, yang waktu dulu 2 tahun yang lalu pakai software itu komputer lo baik-baik aja.
Lo jangan nyuruh komputer lo untuk ngerjain tugas-tugas yang terlalu kompleks itu, kayak yang 2 tahun lalu aja. Itu opsi yang pertama. Insya Allah itu kalau Anda lakukan, itu baik lagi. Ya, nggak ada masalah lagi. Cuman sayangnya, kita nggak bisa mundur ke belakang kan. Dunia tuh kan selalu bergerak ke depan. Dan boleh aja sih kita akhirnya memilih, udah deh gue nggak usah bisnisnya nggak usah tinggi-tinggi amat, gue bisnisnya kayak yang sederhana aja ya, balik lagi boleh gitu. Tapi for most people itu bukan opsi. Apalagi kalau Anda kerja di suatu perusahaan, itu nggak opsi. So the only logical solution adalah mengupgrade manusianya, upgrade kitanya. Ya. Kayak komputer udah di-upgrade gitu. Kalau zaman dulu bisa tambahin memori gitu ya, sekarang udah susah ya, udah jual aja laptopnya, beli laptop yang baru gitu. Jual handphone yang lama, beli handphone yang baru, yang itu memang didesain untuk bisa menghandle komputasi sekompleks yang saat ini. Nah, sama, so manusia tuh harus mengupgrade dirinya. Namun, nah ini yang menarik. Kita udah terlalu sering mendengar kata, oh manusia harus mengupgrade diri, upskill, reskill, dan lain sebagainya. But guess what? It's not going to matter much. Percaya nggak? Jadi, ya kita kan di dunia training ya, saya juga di dunia training gitu. Saya juga ngajarin orang, ayo harus upskill dong, gitu, harus reskill dong. Gitu. But trust me, ngupgrade, reskill, dan upskill yang kebanyakan kita lakukan sekarang itu ibaratnya kayak, ya komputernya di defrag gitu. Laptopnya, ini teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya saya ngomong pakai analogi komputer nih, yang oh Andra sih paham ya, yang lain benar-benar paham ya. Jadi komputer itu kan bisa di Paham. defrag gitu. Jadi yang ruwet-ruwet jadi dirapiin gitu ya. Ya di restart lagi komputernya gitu, ditambahin memori, ditambahin ini. Nah itu berarti di upgrade itu. Kita nyebutnya kan di upgrade kan ya. Nah upgrade yang kayak gitu tuh nggak lagi cukup sekarang. Kalaupun cukup itu cuma sementara doang. Tapi nggak akan membuat Anda akhirnya bisa berada dalam posisi yang itu udah sulit dikejar sama orang lain. Ya itu kayak kayak nambel aja gitu, nambelin sambil ngulur waktu sebelum kita mati gitu. Tapi nggak akan ngebuat teman-teman ke upgrade kayak yang tadinya misalnya iPhone 12 kayak punya sekarang nih, handphone saya itu masih iPhone 12 nih. Belum ke upgrade jadi iPhone 16 gitu. Ya. Kenapa? Karena banyak upgrade itu tuh artificial. Jadi kalau kita bilang, oh human kita upgrade yuk, banyak upgrade itu artificial. Ya memang sih dia ditambahkan beberapa fitur-fitur baru dalam dirinya gitu. Ya. Atau mungkin gini, kan sekarang kan tuntutan makin besar, masalah makin banyak, udah lo minum vitamin. Wow, sekarang kan laku keras tuh, vitamin tuh lagi laku keras sekarang. Kenapa? Karena orang tuh nyari short term solution aja. Oke, supaya gue bisa lembur, gue harus minum vitamin lebih banyak. Vitamin ini bikin cerdas otaknya. Wah, kayak gitu. Ya. Atau misalnya ada teknologi peak performance. Wah, gimana supaya nanti selain olahraga, vitamin, kemudian mindsetnya saya bangun, terus saya bisa peak performance. Itu kan bagus, bagus. Tapi sayangnya itu short terms. Karena nggak ada orang yang bisa terus-menerus peak performance. So, bagi saya, solusi-solusi itu bukan solusi yang saya cari. Walaupun orang mau pakai itu boleh, silahkan. Tapi bukan itu yang saya cari. Karena yang saya cari adalah gimana caranya manusia ini beneran bisa bertransformasi. Ya, bukan hanya berubah, bukan hanya upgrade kecil-kecilan, bertransformasi. Seperti kalau kita analoginya adalah ulat jadi kupu-kupu, jadi entirely new being gitu. Ya. Yang mana hasil transformasi itu memang yang paling fit in dengan dunia sekarang. Sehingga ketika teman-teman yang lain itu ngos-ngosan untuk ngejar tantangan hari ini, jawab tantangan hari ini, sampai sakit, sampai stres, sampai lelah mental, sampai burnout, sampai ngehang. Anda menjawab permasalahan yang sama, tantangan yang sama, baik-baik aja. Ngeflow aja. Sampai orang-orang bilang, lu aneh ya, kok bisa sih? Lu sama gue jawab tantangan yang sama, ada di masalah yang sama, ekspektasinya sama tingginya. Cuman gue setengah mati, gue burn out. Kok lu kok kayaknya kok kayak effortless ya? Nah, padahal gue kurang apa? Gue udah training sana sini gitu. Kok lu effortless ya? Jawabannya karena dia udah jadi entirely new being gitu. Karena dia itu secara mesinnya emang speknya itu udah cocok untuk menjawab tantangan yang sekarang. Sementara gue misalnya, gue tuh di upgrade
Itu doang, tambahin ini, di tweak dengan software ini supaya jadi lebih cepat gitu. Ya tetap aja ada masanya nanti ngehang juga gitu. Kok kalau lo enggak ya? Ya iya. Itu ibaratnya kalau Anda beneran nih baru beli laptop baru yang terkini itu kan semuanya kan jadi enak kan. Ya, eh, mau aplikasi apapun diinstal kan enak semuanya ya. Until one day jadi nggak enak gitu ya. Karena harus udah beli yang baru lagi. Nah, saya nyari yang itu, fundamental solutions yang bisa elevate human. Saya gunakan istilahnya elevating human, not just upgrading. Elevating human berarti dia ada dalam matra yang lebih tinggi. Ya. Dan itu sustainable. Nah, sustainable ini yang penting karena gini. Nih saya katakanlah saya gunakan grafik ini ya. Artificial upgrade yang minum vitamin atau misalnya ada peak performance atau misalnya oke saya ya apalah gitu ya yang bisa ngebuat saya tiba-tiba jadi hebat gitu. Tetapi sebenarnya speknya masih segitu-gitu doang. Tapi dikasih apa namanya doping gitu ya. Itu kan pendek waktunya. Jadi kayak di sini ini bisa naik ke atas nih. Performanya naik cus. Tapi nanti akan turun lagi, udah pasti. Ya. Dia akan struggling lagi sampai kemudian dikasih lagi artificial upgrade-nya dan short term upgrade-nya naik lagi. Turun lagi. Capek begini. Lama-lama rusak mesinnya kita. Badan kita rusak, mental kita akan rusak dan ujung-ujungnya kita akan perform jauh di bawah sebelumnya. Tuh, yang kanan jauh di bawah sebelumnya. Yang saya harapkan atau yang saya cari adalah gimana supaya orang itu memang desain dirinya, desain kemanusiaannya itu fit in banget dengan zaman yang sekarang. Sehingga bagi dia tuh effortless, surfing tantangan yang ada di sekarang gitu. Berselancar di atas tantangan yang ada di sekarang. Dan dia sebenarnya kalau kita zoom in nih ke garis-garis yang ada di sini, ya pasti dia akan gambarnya naik turun nih kalau kita zoom in. Tapi over a long period of time, ketika kita zoom out, dia itu stabil gerak naik, sustainable. Saya menyebutnya fundamental upgrade ya atau tadi yang bisa elevate tadi allow humans to perform at their highest potential, potensi yang tertinggi yang ada dalam dirinya across time. Jadi dia bukan sekali tinggi drop lagi, nanti lakukan sesuatu tinggi lagi drop lagi, nggak sustainable. Itu akan ngerogotin diri kita dari dalam. But dan ini aku nggak mengatakan bahwa kamu peak performance every time, nggak bisa. Human nggak bisa selalu peak performance. Maka saya nggak gunakan nanti istilah peak performance, tapi high performance. Bedanya high performance ini tuh dia sustained over time, across time, selalu tinggi dia setelannya across time. Bahwa ada masa dia ngedrop, nggak ada masalah, dia naik lagi, nggak lama ngedrop lagi, naik lagi gitu, across time. Bahkan across role. Ada orang yang, hebat performance-nya di kantor, di rumahnya enggak. Atau rumahnya hebat, di pertemanan hebat, di kantor enggak. No, across roles. Dan across situation. Enggak hanya pada momen-momen tertentu aja. Nah, ini pasti ada gitu. Dulu juga ada kok yang kayak gitu kok. Di masanya kok. Nah, itu apa namanya memantik pencarian yang panjang di saya. Nih, emang ada orang kayak gitu, Mas. Ini saya pakai ini ya. Ini bukan manusia, ini perusahaan. Ya, ini supaya nunjukin teman-teman semuanya bahwa ada satu entitas yang namanya perusahaan. Ya, perusahaan itu kan sebenarnya kan juga dia ekosistem kayaknya manusia yang dia berlaku seperti organik kan, gitu. Ya, teman-teman lihat ya, ini adalah yang warna hitam. Ini VIX ya, VIX itu Volatility Index. Jadi ini tingkat volatilitas pada tahun tertentu. Jadi kalau dia nge-high ke atas gitu berarti dia lagi volatilenya tinggi. Nah, teman-teman lihat ya, yang diwarnain abu-abu ini dia lagi naik ke atas, cus, jomplang, naik lagi ke atas. Ini pada saat apa nih? Krisis moneter ya, krisis moneter 1, krisis moneter 2, dan ini COVID. So dia spiking ke atas nih. Nah, yang warna oranye ini adalah indeks Standard and Poor 500. Jadi ini indeks market cap dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Nah, yang menarik adalah teman-teman lihat, ini dia naik turun nih. Begitu pas lagi ada volatile, abu-abu, dia kan turun ke bawah kan. Tapi nggak lama, naik lagi. Turunnya juga nggak terlalu jauh, naik lagi. Kehantam lagi, ya pasti jeblok. Tapi kan nggak lama, naik lagi.
Dan habis itu stabil naik sampai kemudian ada COVID-19, dia drop, tapi itu cepat dia bounce back-nya. Karena dia udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini aku maksud high performing kalau di sini company. High performing company, perusahaan yang performnya itu tinggi. Ya. Dia nggak bentuknya nge-hype jadi kayak di Indonesia ya. Wih lagi viral, wih rame viral. Habis itu 1-2 tahun kemudian hilang. Viral lagi hilang. Nggak gitu. Hidup kita jangan begitu, lelah, capek. Yang kita pengen adalah hidup kita kayak gini nih. Kita tinggi, terus menerus tinggi dan going up. Bahwa kadang-kadang ada ngedrop karena situasinya emang memaksa semua orang untuk ngedrop, no problem. Tapi kita cepat naik lagi. So if this is high performing company, so there must be high performing individual, orangnya. Nah, cuma pertanyaan yang kayak gimana orangnya itu? Apa kualitas yang dia miliki dalam diri dia? Masih sama-sama manusia, casingnya masih begini, nggak berubah. Tapi apa sesuatu yang ada dalam diri dia? Quality apa yang ada dalam diri dia? Sehingga memungkinkan dia bisa high perform across time, role, and situations. Nah, perjalanan mencari jawaban, nah ini sempat saya challenge beberapa teman-teman lah, termasuk teman-teman yang di TTG gitu ya, untuk memuaskan rasa penasaran saya. Tolong dong bahas tentang hal ini, pendekatannya Quran ya gitu. Ya. Nah, but somehow saya belum merasa dapat itu karena balik lagi kerap kali Quran itu dijadikan justifikasi untuk konsep sekuler tentang sesuatu gitu. Jadinya jadi Qurannya jadi nomor 2 dong gitu. Padahal saya meyakini bahwa nggak begitu. Quran itu kan petunjuk sepanjang zaman dari Rasulullah sampai nanti akhir zaman itu akan selalu jadi petunjuknya manusia. Cuman sayangnya yang namanya petunjuk clues kan kita kan harus cari kan gitu. Dia kan bukan manual book yang ada step by step-nya kan bukan begitu. Tapi clues, petunjuk memang. Ya sama kalau ada kita nonton film Da Vinci Code gitu misalnya atau Indiana Jones itu kan ada clue supaya kita bisa dari clue itu disatukan, dipelajari, direnungkan, ada yang pakai teknologi, ada yang pakai metodologi gini sehingga akhirnya ketahuan nih solusinya nih, akhirnya dapat apa bejana emasnya gitu kalau Indiana Jones gitu. Ya. Nah, itu sama juga kan gitu. Nah, aku tuh selalu dari dulu tuh ke kepala aku tuh ini udahlah, lu kalau mau cari solusi yang paling esensial, udah nggak usah pusing-pusing. Di Quran tuh ada, cuman masalahnya itu yang mana, di mana. Clue-nya aku yakin bertebaran, cuman gue nggak bisa baca clue-nya gitu. Kalaupun gue bisa baca, gue nggak bisa merangkai dan akhirnya menyimpulkan. Nah, akhirnya ketemu sama beberapa teman-teman yang saya ngobrol dengan si A, si B, si C, diskusi. Akhirnya, akhir tahun kemarin aku ketemu sama seseorang yang itu Nina, istriku udah ngaji duluan sama dia gitu. Nah, terus aku dikenalkan, terus ngobrol, terus ngopi bareng gitu. Terus aku ajukan beberapa pertanyaan. Loh, kok dari pertanyaan yang aku lempar itu kok nyantol. Ada beberapa hal yang kemarin-kemarin tuh kayak aku cari jawabannya, dia ngasih clue walaupun dia nggak clear ngasihnya kayak jadi manual book yang kayak lo langsung paham. Tapi paling nggak aku bisa sense bahwa this is part of the puzzles that I've been searching for. Dan dari situ akhirnya ya udah, saya belajar dari dia, saya minta waktu khusus dia, bahkan dia tuh susah dicari, mau ketemu sama dia itu ngantrinya agak panjang gitu ya. Tapi ya Allah memberikan jalan kepada saya, sehingga kemarin tuh saya cerita ya, ini belum pernah dalam sejarah hidup saya gitu ya. Ketika saya berkarir ya, bahwa setiap Selasa itu tiba-tiba jadwal saya kosong. Biasanya itu tuh udah orang kalau misalnya mau ngebuk jadwal saya kan paling nggak sebulan sebelumnya lah ya gitu. Ya, bahkan kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang udah kisik gitu. Dan itu dari Senin sampai Sabtu gitu. Nah, itu udah penuh. Nah, ini nih, hanya karena pertemuan pertama kemudian saya, wah, ini kayaknya gue kayaknya udah mulai ngelihat beberapa pieces of the puzzles deh gitu. Tapi ini gak complete. Terus saya ya kayak berharap gitu. Kalau nggak bisa dibilang berdoa gitu ya. Bahwa seandainya saya bisa punya allocate waktu seminggu sehari aja untuk ngobrol sama beliau, untuk gali, diskusi bareng, buka langsung Qurannya, kita diskusikan dan cari, dan kita riset lagi sana-sini, ketemu sama orang lagi. It's gonna be great. Dan ternyata Allah bukakan setiap hari Selasa itu. Gue juga amazing. Gue ini kenapa ya kok setiap Selasa gue gak ada jadwal gitu. Bahkan sempat ada jadwal, saya minta izin, ya, beliau ini namanya saya Ali Muhammad Jaudi.
Saya jam sekian jam sekian ini saya izin dulu ya, saya ada meeting sama klien ini, nanti kita lanjut lagi ya diskusinya ya. Itu setengah jam sebelum jadwal meetingnya saya ditelepon sama tim dari Cias bilang, Pak ini di reschedule kata. Jadi kebuka tuh jalurnya tuh. Wow, gitu. Nah itu saya nilai sebagai sebuah pertanda lah ya. Waduh, kalau gitu saya nggak boleh sia-siakan. Udah saya kejar terus. Dan dari diskusi itu, kemudian saya mulai excited dan akhirnya berkomitmen untuk merumuskan solusi yang mudah-mudahan itu benar bisa jadi jawaban untuk ngebantu kita manusia itu akhirnya naik kelas menjadi makhluk manusia yang memang itu fit in dengan zamannya sekarang. Sehingga kita nggak harus keteteran terus gitu. Sehingga nggak harus burn out terus karena kita udah memang desainnya kita udah desain untuk zamannya sekarang gitu. Jadi compatible gitu. Nah, clue-nya ada di mana? Nah, clue-nya ada di sini. Ini belum sampai solusinya, ini clue-nya dulu. Dari ngobrol-ngobrol, diskusi, dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara kinerja tinggi yang melintasi waktu, peran, dan situasi, jadi bukan peak performance gitu ya, cuma sekali atau dikasih doping atau pakai artificial, dikasih gini-gini, itu, tapi ini lebih kayak tadi itu. Over time, sepanjang waktu, dia tuh selalu di kuartil atas. Ya, nggak selalu dia tertinggi, nggak. Kadang-kadang dia agak ke bawah, tapi kuartil atas. Dan across time, melintasi waktu, peran, dan situasi. Itu datangnya bukan dari motivasi atau kerja keras. Nggak mungkin. Kenapa? Karena motivasi itu orang naik turun. Dan motivasi itu subjektif. Nah ini nggak boleh subjektif. Ini nggak boleh naik turun. Ya bahwa ada naik turunnya ialah manusia, ada subjektif ialah manusia. Tapi itu nggak boleh menjadi prasyarat. Lo nggak termotivasi pun, lo bisa perform high. Lo nggak kerja keras pun, lo harus bisa perform high. Nah gitu. Nah kalau gitu datangnya dari mana? Manusia yang kayak gimana? Ternyata itu tuh yang saya kasih warna kuning di situ. So, high performing individuals, yaitu orang yang mampu perform pada potensi tertingginya melintasi waktu, peran, dan situasi, ini bukan tentang motivasi, bukan tentang kerja keras. Maka trainingnya bukan training motivasi, trainingnya bukan training kerja keras. Tapi tentang apa? Tentang memahami pola pattern. Ikro yang benar. Mengelola potensi diri kita. Yang Allah itu udah ngasih dalam diri kita, engine-nya tuh engine untuk zamannya. Udah pasti, itu udah nggak mungkin nggak. Problemnya kita nggak tahu cara makainya atau nggak mengactivate itu. Ada orang yang dikasih handphone yang bagus juga kan, dia salah men-settingnya kan juga tetap performnya jelek kan. Gitu. Nah ini, dia nggak bisa nge-setting karena dia nggak paham potensi dirinya dan di bagian mana dia harus di-set. So dia melihat pola yang ada di sekitarnya, dia tahu dirinya, potensinya dan tahu nge-set dirinya, dan menggunakan algoritma ilahi untuk mencapai sukses yang berkelanjutan. Nah ini penjelasannya panjang. Saya waktunya nggak cukup kalau sekarang. Tapi ini saya kasih clue-nya dulu nih supaya teman-teman kebayang. Ya. Nah ketika menyusun high performing individuals ini, seperti saya bilang tadi ya, gue pengennya ini bukannya gini. Karena kebanyakan misalnya, oke tolong lo bisa ngomongin tentang manusia unggul berdasarkan Quran gitu. Kecenderungan kita adalah kita berangkat justru dari pemahaman kita akan manusia unggul pada umumnya, kemudian cari rujukan ilmiahnya, kemudian baru Qurannya menjustifikasi itu. Nah, itu kan yang kita nggak inginkan. Kita justru pengen, bentar, semua yang saintifik kita simpen dulu, karena perannya dia adalah untuk menjelaskan kebenarannya itu. Kebenarannya ada di mana? Ya, di Quran. Dan apakah HPI ini hanya untuk orang Islam? Enggak. Semua manusia bisa. Kenapa? Karena Quran adalah kitab suci yang ditujukan untuk semua umat manusia. Sementara kitab suci yang lain itu hanya untuk umatnya saja. Quran udah jelasnya letterlek. Ini untuk semua umat manusia. Ya. Dan mengandung kebenaran universal atau perennial wisdom di situ. So ya udah kita pakai Quran dulu, disebutnya bayan, ada dalilnya. Berangkat dari situ dulu. Dalilnya apa? Udah itu dulu jadi rujukan pertama, baru kemudian clue-clue yang ada dalam Al-Quran ini yang kemudian kita cari dan kita mencoba memahaminya dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan kemampuan berpikir kita miliki. Di situ ada science baru muncul. Logiknya baru main di situ. Karena untuk memahami clues-clues itu kan perlu ilmu kita. Nah, termasuk dalam memaparkan dan menjelaskannya juga perlu ilmu. Maka sains nggak bisa enggak. Harus kita sajikan. Dan terakhir, irfan
Jadi nggak cukup hanya sekedar berbasis dalil dan secara logis itu masuk, artinya scientifically proven, tapi juga kita harus mengalaminya. Karena kalau kita nggak ngalamin belum tentu benar kan. Yaitu secara teori begitu, tapi prakteknya gimana? Nah ini unsur praktek nih di Irfan ini. Nah ketika kita belajar HPI, karena kita sendiri pun lagi belajar untuk jadi HPI, maka terus mungkin kita belum sempat mengalami itu kan. Ya ketika saya masih soul searching itu kan saya belum mengalami itu, walaupun saya pernah sekelebat sekali itu ngerasain kok kayaknya tuh dapat tuh apa yang gue maksud dengan HPI gitu ya. Tapi saya belum mengembodied itu secara penuh karena ya kan baru dapat sekarang nih ya. Tapi di masa lalu udah banyak orang-orang yang ngalamin itu, udah membuktikan itu. Ya udah, kita gunakan dia aja sebagai rujukan pengalaman walaupun pengalamannya orang. Nah, ini yang saya jadikan basis ketika saya dengan Syekh Ali itu menyusun modul ini gitu. Ya, memang saya yang lebih banyak mengambil peran sebagai penyusun modulnya dan bertanya beliau sebagai sumber informasinya gitu. Istilahnya beliau tuh ya saya ngasih bahan bakunya, Mas Indra yang jadi chefnya gitu. Kurang lebih begitulah dudukannya ya. Nah, ini adalah yang kita sepakati dan ini juga dari beliau yang menjadi frame dasar atau rujukan dasar ketika kita ingin nyusun HPI. Harus begini, harus ada bayannya, berangkat dari situ, kemudian diterangkan, dijelaskan, dipahamkan oleh burhannya, logikanya, dan harus ada buktinya. Memang itu pernah terjadi gitu. Baru kita mantap, baru kita yakin. Nah, alhamdulillah dalam proses diskusi 2,5 bulan sampai hari ini itu 3 ini kita dapat gitu. Sehingga kita cukup confident untuk kemudian kita launch dan kita bawakan nanti 15-16. Nah, HPI itu baru tahapan pertama, teman-teman. Ya. Jadi high performing individual, makanya kita sebutnya high performing individuals. Dari individu dulu, andanya dulu dibenerin, ininya andanya dulu, settingannya, dirinya Anda harus di matra yang cocok dulu. Baru kemudian nanti akan ada high performing family. Ya karena sehebat-hebatnya orang kalau dia nggak punya family yang mensupport dia, yang bisa accelerate dia. Karena family itu dia bisa mengakselerasi atau bisa juga jadi tukang rem. Nah maka nanti harus tuh ada high performing family, kemudian ada high performing team. Nah, tim ini akan jadi leverage nantinya. Ada high performing organizations, berarti Anda harus buat organisasi di mana Anda bekerja atau Anda berkarya, itu juga harus high performing. Ketika kita udah punya 4 ini, dari situlah kita mungkin akan bisa sampai di ultimate-nya yang seringkali disebut sebagai insan kamil. Walaupun kata insan kamil itu nggak ada di Al-Quran ya, ini sebuah konsep besar aja gitu. Dan konon katanya kita nggak pernah bisa sampai titik itu. So it's an idea actually. An idea bahwa ya kita bisa jadi manusia yang paling-paling begitu. Dan untuk sampai ke level itu, 4 high performing ini, individuals, family, team, and organizations itu harus ada. So, yang kita bahas hari ini itu baru modul yang pertama. Nanti akan insya Allah akan ada modul kedua, ketiga, keempat, dan nanti terakhir yang kelima yang ada di tengah itu. Nah, itu dudukannya teman-teman semuanya. Nah, sekarang aku pengen nih supaya mulai masuk kepada ngomongin ulul albab nih ya. Ini aku ngomongin ini nggak bisa berhenti sih soalnya nih. Kita punya waktu sampai jam berapa nih ya? Sebenarnya harusnya sampai jam 9 doang ya, Indra ya. Oke, I'm gonna go very quickly. Sampai subuh, Mas. Wah, subuh. Mas, kebetulan kami nggak bisa memutuskan untuk end meeting, Mas. Hanya dari Mas Indra yang bisa memutuskan end meeting, Mas. Jadi kami akan Bang Mona nanti yang end meeting. kami ngikut, Oke. Mas. Oke ya. Ini aku supaya nanti teman-teman punya waktu untuk tanya jawab ya. Cuman gini, aku emang agak panjang ngomongin yang di depan tadi supaya ngedudukin ke teman-teman semuanya bahwa kita memang lagi butuh solusi yang lebih esensial untuk ngebuat kita akhirnya bisa perform at highest potential di zaman yang sekarang itu. Dan aku meyakini bahwa ini bisa jadi solusinya. Nah, untuk jalanin solusinya ada 3 fundamental principles yang kita harus yakini dulu, ya. Yang pertama, all humans are built for high performance, but not everyone unlocks their full potentials. Ini ada penjelasannya, ada rujukan bayannya ya, dalil Qur'annya itu sangat banyak, bukti ilmiahnya sangat banyak, bukti sejarahnya sangat banyak, saya nggak akan ceritakan di sini. Prinsip nomor 2 adalah performing at the highest level demands the qualities of ulul albab. Nah, ini yang akan saya bahas agak panjang pada malam hari ini. Nggak panjang sih, senggol dikit malam hari ini, tapi yang lain karena nggak kesenggol. Yang ini yang saya senggol. Prinsip yang ketiga, ini juga nggak sempat untuk dibahas malam hari ini. Sustained high performance can only be achieved in a state of congruence and coherence. Dalam Quran tuh banyak sekali kita
diajarkan, ditunjukkan, dan diminta untuk being in a state of congruence and coherence. Itu dua hal yang berbeda, saling melengkapi. Dan yang sering kali ngebuat orang jadi burnout, jadi stres, dia akhirnya nggak compatible dengan dunianya karena dia nggak congruence, karena dia nggak coherence. Ya. Nah, saya ingin fokus kepada yang nomor 2 itu. Karena judulnya kan gitu, Adopting Ulul Albab Mindset judulnya ya. Saya akan fokus ke yang nomor 2 ini. So, ulul albab apa sih? Saya yakin teman-teman semuanya udah sangat familiar dengan istilah ini. Izin untuk saya menyampaikan perspektifnya dari kita gitu ya kan. Karena ini sesuatu yang bahasanya cukup banyak dalam Al-Qur'an dan setiap orang bisa ngelihat berlian ini dari angle yang berbeda-beda. Nah, ini izin saya akan share dari apa hasil diskusi kita dan juga ini yang diajarkan oleh Syekh Ali gitu ke saya dalam konteks belajar dan konteks diskusi sama beliau. Ulul albab adalah terminologi dalam Al-Quran yang merujuk kepada orang-orang yang memiliki intelektual yang mendalam, hikmah spiritual, dan kesadaran yang terhubung pada kebijaksanaan ilahi. Banyak orang melihat ulul albab adalah orang yang berakal sehat. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Al-Quran kita itu sesederhana itu. Orang yang berakal bahkan ada yang disebut begitu. Nah kalau begini kan semua orang berarti ulul albab dong. Karena kita semua kan punya akal. Tapi sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut, unik ini ulul albab nggak kebanyakan orang. Dia lagi berdiri, lagi tidur, lagi berjalan. Yang dipikir adalah apa yang diciptakan oleh Allah sekitarnya. Pagi hari, petang hari. Oh banyak banget. Ciri-cirinya itu, wah kalau kayak gini nih kayaknya nggak mungkin ini gitu. Dia orang biasa. Gitu. Ya. Nah ternyata apa sih yang ngebuat mereka spesial? Bukan hanya memiliki kecerdasan akal, tapi juga kemampuan refleksi atau tafakur yang tinggi. Ya. Penyucian diri, tazkiyatun nafs, dan pendakian spiritual atau mi'raj ruhani. Mereka mampu melihat pola dalam kehidupan, ikro, mensintesa pengetahuan, dan menavigasi complexity dengan wisdomnya dia. Ya, hikmah yang didapat melalui ilham. Mereka deeply connected to divine guidance, bimbingan ilahi, menggunakan inteleknya dia, dan cope-nya dia, untuk menginterpretasi dunia dan membuat kontribusi yang meaningful. So, the more I learn about ulul albab, the more I amazed dan sekaligus at the same time juga kenapa gue selama ini ngabaikan ini istilah ya, padahal ini banyak diulang, diangkat dan punya tempat yang spesial gitu. Apa mungkin saking spesialnya orang pikir bahwa kita nggak mungkin jadi ulul albab, maka ya udahlah nggak usah dibahas jauh-jauh gitu ya. Padahal kalau gitu kan ngapain itu disebut berkali-kali dalam Al-Quran gitu. So itu yang kemudian memicu untuk explore lebih banyak tentang ulul albab. Nah kok bisa ketika orang itu punya kualitas ulul albab, maka Anda yakin bahwa dia bisa jadi high performing individuals. Orang yang bisa perform at highest potential across time, role, and situation. Kok bisa ketika orang ulul albab itu? Jadi ketika dia ulul albab, maka dia akan bisa jadi HPI. Kalau lu belum ulul albab, wah berat lu jadi HPI. Kira-kira gitu ya. Nah ini ada 3 alasan. Ini sesuai dengan keywords yang tadi saya tandain ya. Ulul albab selalu tafakur yang mendalam, memungkinkan mereka melihat lebih jauh dari kejadian sesaat dan memahami pola-pola tersembunyi. Mereka dapat beradaptasi dengan setiap peran atau tantangan dengan mensintesis informasi secara cepat dan akurat. Coba bayangin aja kalau Anda punya vantage point. Tahu istilah vantage point ya? Vantage point itu adalah satu titik di mana kalau Anda berdiri di situ, Anda bisa ngelihat semuanya tuh. Biasanya tuh kalau perang zaman dulu tuh di atas bukit, jadi ngelihat pasukan yang ada di bawah, musuh ada di mana, lawan teman ada di mana, ini di mana, wah gitu tuh. Itu vantage point. Kalau kita main game, ya itu kita biasanya main yang pakai vantage point, kita ada di atas gitu ya. Kita nih strateginya gini. Itu vantage point namanya. So ulul albab dia bisa menemukan vantage point di mana dia bisa ngelihat pola-pola yang ada kayak itu ada di depannya gitu. Ya. Nah, sehingga dengan itu dia bisa membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Kenapa emang? Karena tafakurnya dalam. Dia nggak cuma pakai akal doang gitu ya. Ikroknya benar. Nah, yang kedua adalah melalui tazkiyatun nafs, pensucian diri, ulul albab mengendalikan emosi, menghindari kesombongan, ketakutan, dan impulsivitas. Mereka menjalankan muraqabah. Ya, kesadaran ilahi agar hati tetap tenang dan fokus pada tujuan bahkan dalam situasi penuh tekanan. Nah dia cool, dia nggak mudah digoyang, dia nggak mudah kemudian panik dan akhirnya making wrong decisions. Ya kayak gitulah kurang lebih ya.
Melalui pendakian spiritual, mi'raj ruhani, mereka hidup dalam keselarasan ilahi, di mana setiap tindakannya bermakna dan berdampak dengan bimbingan ilahi, keputusan dan tindakan. Mereka selalu selaras dengan algoritmenya, menghasilkan output paling optimal nih. Ada algoritma diulang-ulang ya, ini nanti diskusinya seru banget ngomongin tentang algoritma ini. So imagine somebody yang dia ada dalam satu vantage point, dia ngelihat, dia bisa ikro dengan sangat baik kondisi situasi, dia bisa zoom in, dia bisa zoom out, bahkan dengan data yang cukup, dia bisa tanda kutip memprediksi alternatif masa depan yang mungkin muncul kalau kondisi yang sekarang seperti ini, sehingga dia bisa tahu mana titik yang harus di kita sebutnya leverage point, titik ungkit yang kalau itu diputar dikit, ini dampaknya akan banyak ke depan. Ini. Di saat yang sama, hatinya tuh bersih. Sehingga dia nggak sombong, sehingga dia pengen kelihatan hebat saja, enggak. Dia nggak mudah ketakutan, sehingga ngebuat dia akhirnya jadi paralyzed, enggak. Dia nggak impulsif, semuanya bentar, kita pikirin dulu, tenang dulu. So bayangin, dia punya power untuk vantage point, bisa tahu mana leverage point-pointnya yang harus dipencet, dia bersih sehingga nggak terpengaruh oleh sesuatu yang akan mengurangi efektivitasnya, dan dia terhubung, ya, terhubung pada Tuhannya, sehingga dapat bimbingan dari Tuhan. Nah kalau orang udah kayak gitu, ya kan udah pasti high performance lah, kira-kira gitu. Ya. Dan semua yang ada di sini, nanti saya nggak tampilin ayatnya ya, karena saya itu ketika gini, kalau saya sih simple ya. If I think that's not my field of expertise, saya nggak akan masuk ke situ. So I will let nanti saya yang akan cerita, yang menyampaikan di aspek ayat-ayatnya gitu ya. Tapi ini langsung kesimpulannya aja yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya. So gambarannya gini teman-teman, supaya teman-teman jadi clear ya. Ulul albab itu tanda kutip kerjanya gimana sih gitu. Beroperasinya, operating sistemnya ulul albab tuh kayak gimana? Yang kita pengen modeling. Nah, ini modelnya seperti ini. Ya. Dia mulai dari ikro dulu, ya, membaca atau menghimpun, artinya apa yang dibaca, apa yang dihimpun, data. Everything around you, within you, itu data sebenarnya. Ya. Makan ini sakit perut, nah itu data. Aku ngomong gini, kalau di respon gini, itu data. Apa yang aku lihat di kanan, kiri, depan, belakang, aku lihat klienku ngomong gini, dia ngeluhnya begini, anak buahku kok bilang begini, itu semuanya adalah data. So, kemampuan kita untuk baca our surroundings itu ikro namanya. Nah, setelah data itu kekumpul dengan ikro yang sangat komprehensif tadi, dia akan tafakur. Tafakur yang mendalam. Tafakur itu apa sih outcome-nya? Paham. Oh, dengan data yang kayak gitu, sekarang saya bisa menemukan korelasi satu sama lain, pantesan gitu. Oh, aku sekarang jadi tahu. Gitu. Terjawab what dan how-nya. Aku sekarang memahami kondisi sekarang ini. Ya. Aku bisa menjelaskan ini apa adanya. Nah, kemudian ada tadabur di situ. Tadabur ini beda dengan tafakur. Kalau tafakur basically semua orang bisa, karena tafakur ini berpikir aja. Jadi modalnya ya orang yang dikasih akal yang sehat, dia pasti bisa tafakur. Kalau tadabur ini ada syarat, tuh ada bintangnya. Syaratnya apa? Dia harus meyakini bahwa ada higher being. Dia percayakan Tuhan gitu. Jadi kalau orang ateis, dia akan susah tadabur kalaupun dia bisa. Kenapa? Karena dia akan melihat situasi dalam konteks yang lebih bukan lagi holistik ya, yang lebih lebih beyond. Nah, keywordsnya beyond itu apa? Karena ada higher being. Jadi karena dia percaya bahwa semua ini ada yang menciptakan, semua ini ada yang ngatur, tidak ada yang kebetulan. Dia percaya itu dulu. Maka ketika dia bertafakur sebelumnya, yang itu murni logik aja murni. Dia begitu dia pindah ke tadabur, dia bisa menyelami lebih dalam dan akhirnya dapat jawaban kenapa. Oh, saya kemarin bikin bisnis gagal. Kalau memahami doang, bentuknya begini. Oke, problemnya adalah karena pengelolaan keuangan saya itu masih nggak bagus. Saya masih belum jago jualan. Produk saya masih belum market fit. Pantesan aja ini tidak berhasil. Itu tafakur. Tadabur lebih dalam. Dia kayak, oke,
faktor tadi itu adalah faktor yang kontribusi pada kegagalan saya. Tapi di balik kegagalan saya ini pasti ada maksud. Karena ini tidak kebetulan. Ini udah skenario Tuhan. Ini bagian dari sebuah algoritma besarnya dia yang bawa saya pada titik itu. Nah, jadi maksud kegagalanku tuh apa sebenarnya? Saya lagi mau dibawa kemana sama Allah, lagi bicara apa sama saya gitu. Nah itu tadabur tuh di situ. Dia lebih dalam menyelami itu. Sehingga terjawab kenapa saya gagal beyond cuma sekedar jawaban-jawaban teknis di tafakur. Nah di atasnya itu ada ilham. Ilham ini prerogatif Tuhan untuk ngasih ke kita. Orang-orang yang ulul albab karena dia selalu terhubung kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan dia hatinya suci, bersih, tazkiyatun nafs, pensucian hati, hatinya bersih. Berarti terhubungnya itu bagus gitu, sinyalnya itu kencang kepada Tuhannya. Maka dia bisa posing the right questions untuk nanyain kenapanya itu. Ya Allah, kenapa ya kok saya kok gagal di sini ya Allah. Padahal saya pikir saya udah maksimal, saya udah begini, kenapa ya Allah gitu. Nah, seorang yang ulul albab ketika dia bertadabur itu sama Tuhan tuh langsung bisa dikasih jawabannya. Ya. Ada ilham di situ. Nah, dengan adanya ilham itu tadaburnya jadi komplit. Akhirnya dia mendapatkan hikmah. Gitu. Maka seorang ulul albab itu ketika hikmah itu berarti ini ya, oh ternyata ini toh berarti aku harusnya begini nih gitu. Ternyata aku gagal kemarin itu karena ini ya, message-nya Allah ini, pesannya Allah ini, dari ilham yang dia kirimkan ke aku, kata si ulul albab, aku jadi paham kenapa kemarin aku gagal. Karena sebenarnya aku lagi didorong ke arah sini nih. Maka aku harus bergerak ke sini. Nah itu hikmah. Dia dapat kebijaksanaannya. Maka orang ulul albab tuh nggak pernah dia mengklaim bahwa hikmah yang dia dapat itu murni datangnya dari dia. Ini karena aku tafakurnya bagus, karena aku tadaburnya bagus, maka aku dapat hikmah ini. Yang benar hikmah ini yang paling benar. Nggak mungkin. Dia pasti akan bilang, Allah yang mengilhamkan hikmah ini padaku. Gitu. Dan nggak semua orang memang bisa dapetin ilham itu, karena kan hati kita seringkali kotor gitu. Jadi sinyalnya tuh keganggu gitu ke atasnya. Nah, setelah dia dapat hikmah, dapat oh berarti aku harusnya begini. Ke depan kayaknya Allah menggerakkanku ke sini. Aku harus melakukan ini. Hikmahnya dapat di situ, jadi ikhtiarkan. Apa? Ya dijalankan. Yang dijalankan apa? Aksi strategisnya. Bukan hanya fokus ikhtiar pada yang perintilan yang kecil-kecil. Bukan. Aksi strategisnya, ikhtiarnya dan pol-polan. Nah, kemudian ada garis lagi itu ke bawah, kikro lagi. Kenapa? Karena begitu dia ikhtiar, dia nggak boleh tutup mata atau pakai kacamata kuda. Dia kembali ngikro lagi. Lagi diikhtiarkan, dilihat kanan, kiri, depan, belakang. Dia baca semua tanda-tanda yang Allah kirimkan pada dia. Karena bisa jadi hikmahnya itu baru separuh yang dia dapat. Gitu. Sehingga akhirnya dia nggak optimal itu outputnya. Nah disitulah dia ikhtiar lagi, ikro lagi, tafakur lagi, tadabur. Ini terus diputar. Nah ketika diputar, kayak spiral yang ada di atas teman-teman. Ini yang dimaksud dengan mi'raj ruhani. Pendakian spiritual istilahnya. Ketika ini satu putaran, diputar lagi, putar lagi, putar lagi. Ini spiralnya bergerak naik, semakin ke atas, semakin terakselerasi, semakin mudah, semakin otomatis. Sehingga pada satu titik si orang yang punya kualitas ulul albab ini, dia kayak sakti gitu, tanda kutip ya. Kenapa? Karena dia tuh bijak banget, dia bisa, oke tunggu, jangan dulu deh, sabar dulu. Nanti akan ada yang lebih baik kok di sini. Tiba-tiba kejadian bener gitu. Wah, lu bisa nebak masa depan ya gitu ya. Wah, lu apa nih gitu. Bukan nebak masa depan, karena emang dia ngelihat petanya udah lebih lengkap dibanding kebanyakan orang, sehingga dia bisa buat proyeksi-proyeksi, prediksi-prediksi yang baik ya karena algoritmanya udah kebaca gitu, kurang lebih. Ya. Nah, tentu saja kita harus menyadari bahwa ini perjalanan panjang yang pendakiannya nggak mudah. Ya. Dan ketika aku ceritakan ini wajar ketika ada orang di luar sana bilang, udahlah ulul albab tuh kita nggak mungkin sampai ke level itu gitu. Karena emang susah. Tapi bukan berarti nggak bisa kan kalau susah kan. Dan bukan berarti kita nggak boleh untuk berupaya menjadi itu kan. Ya kita coba aja dulu satu putaran. Coba lihat satu putaran. Kalau Allah izinkan nanti ya kita kan sampai pada pendakian yang lebih tinggi. Dan pada saat itulah langsung nih setelah ini diputar terus,
lama-lama tubuh kita, diri kita, kemanusiaan kita itu udah jadi dari tadinya ulet jadi kupu-kupu gitu. Kita jadi manusia yang udah 2.0, 3.0 atau berapa point O yang itu fitin dengan zamannya sekarang. Sehingga orang yang kayak gini kagak ada matinya. Lu mau dikasih challenge, mau kasih volatilitas, ketidakpastian, perubahan yang sangat cepat, pressure yang tinggi, anteng aja dia gitu. Karena dia bisa baca semuanya. Dia tahu leverage pointnya, titik-titik yang harus dimainkan gitu. Ya. Bukan cuma sekedar kalau kita sering ngomong, oh tenang aja ada Tuhan di balik gua ya. Boleh juga kita ngandalin backingannya kita ya, boleh juga gitu. Cuman kan backingan kita kan bilangin, ya lu tuh siapa dulu gitu kan. Gue siap nge-backing sih, udah tenang aja gitu. Tapi lu nya jawara juga dong. Jangan ya kitanya cemen minta backingan terus kan gitu. Nah kitanya jawara juga. Nah backingannya juga tenang aja, backingan pasti ada gitu. Nah kita jadi jawara di sini. Ini yang ngebuat saya tuh excited gitu. Wah, bisa nggak ya kita begini? Setelah kita urai tata caranya, bisa kok. Formulanya bisa kok gitu. Ya, nah itu yang membuat menarik. Nah, apa teknik yang bisa kita pakai untuk membantu kita nih berikro dengan baik, kemudian bertafakur, kemudian bertadabur sehingga akhirnya menjadi hikmah, ya. Ya, salah satunya adalah yang paling saat ini paling nggak saya temukan fit in untuk ngebantu kita mengeksekusi ini adalah namanya systems thinking. Ini keren banget system thinking. Populer 2 tahun yang lalu, Peter Senge yang mempopulerkan. Sekarang udah jarang diomongin. Padahal ini keren banget. Saya sempat pelajari lah 20 years ago. Jadi system thinking itu di sini ada penjelasannya, pendekatan holistik untuk memahami bagaimana berbagai bagian dalam satu sistem saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam kerangka yang lebih besar. Alih-alih melihat komponen secara terpisah, system thinking menelaah hubungan, umpan balik, dan pola untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan pada satu bagian sistem dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa ini nih, bahasa terminologi sains ini, ulul albab itu berpikirnya thinking in systems. Itu ada buku judulnya Thinking in Systems. Donella Meadows yang nulis. Jadi kayak ada di gambar yang sebelah kiri ya. Ini elemen-elemen, jadi ingat ke elemen 1, elemen 2, elemen 3. Elemen ini tuh nggak pernah berdiri sendiri, dia pasti berkorelasi nih. Ya. Ada interconnectedness antara mereka, cuman ini connect-nya kemana dan bagaimana ini mengaruhi apa. Nah itu nggak semua orang bisa baca. Nah ulul albab, dia punya radar yang sangat kuat, kemampuan untuk ngebaca koneksi satu sama lain. Dan ini bukan sesuatu yang magis. Ilmu system thinking ini udah lama dikembangkan, dan orang yang bisa begini ada nggak banyak yang bisa melakukan system thinking ya. Dan korelasi itu nanti ada feedback loop, ada reinforcing loop, ada balancing loop gitu. Ya, sehingga akhirnya dari keterkaitan satu elemen dengan yang lain ini kemudian akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah, kebanyakan kita tuh kita ngeliatnya cuma di ujung doang. Oh, ternyata dia gagal bisnisnya. Nah, kita nggak tahu bahwa gagal bisnis itu terjadi karena banyak banget elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dengan cara tertentu, ada reinforcement mechanism di baliknya sehingga akhirnya dia gagal. Dan bisa jadi gagalnya itu kalau dia zoom out lagi, ngelihat sistem yang lebih besar lagi, dia tahu bahwa kegagalan dia itu sesuatu yang memang diperlukan, jangan-jangan. Nah, kadang-kadang nggak bisa ngeliat itu karena dia terlalu zoom in. Coba di zoom out lagi. Dia ngeliat systems, pakai S. Jadi dia jamak ya sistemnya ya. Bukan satu sistem, systems thinking, jamak. Jadi ada sistem, yang sistem satu lainnya itu korelasi. Nah, bayangkan ulul albab dia bisa ngeliat itu tuh. Di depannya dia. Korelasinya satu sama lain. Gitu. Dan lama-lama kalau dia udah sering ngelihat itu, dia akan bisa baca algoritmanya. Teman-teman ingat nggak kalau nonton Matrix zaman dulu, kan ketika di The Matrix itu yang bawa siapa sih namanya tuh pilotnya, kan dia ngebacanya itu kan ada karakter yang dia jatuh ke bawah kayak hujan gitu kan, karakternya itu kan nggak jelas tuh apa gitu. Si Neo lihat ini apa sih bacanya. Terus dia bilang gini, lo perhatiin aja terus, lama-lama lo akan bisa ngebaca ini. Lo akan lihat patternnya, sehingga lo akan bisa mengetahui itu apa. Yang awalnya itu kelihatan kayak chaotic, gak ada patternnya, akhirnya Neo lama-lama bisa ngebaca kan gitu. Nah itu sama. Karena dia dilatih terus, akhirnya pattern itu, nah makanya ikro itu, kita diminta untuk baca, lihat pattern. Yang di alam semesta ini isinya semuanya pattern, makanya matematika. Matematika itu kan dia inti dari semua keilmuan yang menjelaskan alam semesta itu kan matematika. Matematika itu tentang pattern saja. Ya, everything yang ada di sekitar kita tuh ada rumus matematikanya, ada patternnya, kan gitu. Nah, disuruh mengikrokkan itu. Nah, ulul albab tuh bisa begitu. Ya. Nah, ini
tools untuk system thinker ya. Banyak teknik-teknik yang dipakai untuk ngebantu kita understand why everything around us the way they are gitu. Nah, ini saya nggak bahas satu persatu, nanti kita akan bahas di pelatihannya. Nah, system thinking however, dia tidak cukup untuk jadi ulul albab. Jadi misalnya gini, ini ada orang yang super hebat pakai system thinking, bahkan dia menemukan ilmu system thinking. Wah, dia udah praktekkan itu 20 tahun, 30 tahun. Apakah otomatis dia ulul albab? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau di system thinking, yang kepake cuma ini doang. Jadi ikro, tafakur. Harus apa? Ada apa tuh di tengah? Ada tadabur ya. Nah, tadabur tuh jadi nggak ada. Kenapa? Karena syaratnya tadabur tadi apa? Dia harus percayakan Tuhan, bahkan yakin bahwa Tuhan atau higher being ini yang menciptakan alam semesta, yang mengontrol alam semesta dengan algoritmanya dia, ya. Dan dia yang ngejagain ini semuanya. Dan tidak ada yang kebetulan, semuanya itu by design. Nah, kalau dia nggak percaya Tuhan, ya otomatis hilang tuh tadabur di situ. Nah, sekarang gimana kalau seorang system thinker-nya itu percaya Tuhan, Mas? Apakah otomatis jadi ulul albab? Belum tentu, karena ada satu lagi itu yang hilang di sini. Yang mana? Yang di atas. Apa? Ilham. Untuk bisa dapetin ilham itu apa? Tazkiyatun nafsnya harus bagus juga gitu. Bersih sehingga dia koneksinya tuh sambungan langsung internasional ke atas gitu. Jadi system thinking itu tidak menggantikan apa yang dilakukan sama ulul albab, tapi ini sistem thinking ini ngebantu kita supaya bisa main di kotak-kotak yang ada di sini. Ketika kita percaya sama Allah, percaya pada semua ciptaannya dan algoritma dia menjalankan alam semesta ini, maka kita bisa tadabur, muncul tengah sini tadabur. Ketika kita akhirnya mensucikan diri, ngebersihin diri terus dan menjalin keterhubungan dengan Allah terus, maka pada satu titik Allah akan memberikan ilham kepada kita. Barulah kemudian kita akan dapat hikmah yang paling optimal dan ikhtiarnya juga paling optimal. Gitu ya. So, sistem thinking kepake untuk nganterin kita sampai sini. Tapi ya udah ada limitasi, berhenti di situ. Berikutnya lo harus belajar sesuatu beyond system thinking. Gitu. Bukan berarti sistem thinking nggak bisa dipakai. Pakai. Kalau nggak pakai sistem thinking lo bingung ikro tafakur yang benar. Gitu. Palingan udah ada toolsnya nih yang lo bisa pakai. Gitu. Nah itu yang aku maksud bahwa tadi ya bayan, burhan, irfan. Nah burhan ini kan sains. Sains itu kita pakai untuk memahami Al-Quran, untuk bisa decoding yang ada di Al-Quran. Dan kita harus bisa implement apa yang ada di Quran dalam keseharian kita. Nah, itulah fungsinya sains itu ada di situ. Ya. Oke, itu satu dari 3 prinsip. Pembahasan tentang ulul albab agak lebih panjang dibandingkan ini, karena tadi masing-masing item yang ada di sini, kita akan jelasin satu-satu tuh. Iqra maksudnya apa, rujukannya apa, kemudian Iqra yang tepat itu gimana cara jalaninnya, tafakur juga caranya kayak gimana tuh nanti kebahas semuanya ya. Di saat ini kita nggak masuk ke situ. Oke, so tiga prinsip udah, kita hanya bahas prinsip yang kedua. Nah sekarang habis prinsip apa? Habis prinsip kan langkah kunci ya. Nah kita juga ada langkah kuncinya. So setelah kita udah yakin bahwa manusia itu built for high performance, dan kalau mau high performance ya kita harus mengadopsi kualitas ulul albab. Dan kalau kita pengen sustain high performance-nya, maka kita harus berada dalam state of congruence dan coherence. Itu nggak kita bahas malam hari ini, tapi itu rujukannya sangat jelas, very powerful. Secara saintifik itu juga terjelaskan dengan sangat baik. Ya. Nah sekarang prinsip udah kita yakinin, apa langkah-langkahnya? Langkahnya ada 7, kita sebutnya 7 rukun HPI. Tapi 7 ini kebagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama unlocking. Yang jadi problem kenapa orang akhirnya ya dia nggak bisa naik kelas, dia nggak bisa elevate, dia nggak bisa kemudian melakukan semua yang aku ceritakan tadi. Karena dia masih ke-lock tuh. Nah dia harus unlock itu. Cara unlocknya berarti ada 3 tahapan, harus kita sebutnya ada read past kitab diri. Ini ada istilah yang kita rumuskan ya. Kitab diri nanti akan dijelasin maksudnya apa. Habis itu kedua define present kitab diri, design future. Jadi ada past, present, future itu kita kulik dulu sehingga nanti ke unlock. Klik udah ke unlock begitu, baru kita bisa lari. Nah, ketika kita udah ke unlock, kita bisa elevating, kita bisa naik kelas. Ada igniting superpowers yang ada dalam diri kita itu, ada powers yang kita bisa akses dan kita pakai ketika dibutuhkan supaya kita bisa keluar dari situasi sulit. Building support system, Anda nggak mungkin bisa hebat sendirian. Jadi kalau 4 ini analoginya misalnya gini, di 1, 2, 3 Anda udah jadi Tony Stark. Ya. Nomor 4, Anda akhirnya bisa punya
jubah Iron Man. Jadi baju baju Iron Man-nya itu yang canggih-canggih itu Anda punya tuh. Akhirnya jadi super power. Sebelumnya Tony Stark itu cuma manusia biasa, cuma manusia keren. Satu dua tiganya dia udah beres, udah ke unlock dia. Nah begitu dia pakai baju Iron Man, punya super power lah dia. Tapi super power yang sehebat apapun si Iron Man nggak bisa ngalahin Thanos kalau dia nggak punya Avengers kan gitu. Nah ngebangun Avengers itu nomor 5. Ada support system di situ. Nah dalam prosesnya kita lihat juga film Avengers nggak selalu menang kan? Ya, nggak selalu menang terus menerus. Kadang-kadang kalahnya, kadang-kadang bingungnya, kadang-kadang stucknya. Maka harus ada align dan realign. Nah ini kita masuk ke nomor 6 dan terakhir baru kita sebutnya torch bearer. Ya ini yang mana dia udah transcend. Ya, teman-teman baca aja di situ ya. They represent the peak of fulfillment and impact. It is the stage of operating at one's highest potential, seamlessly adapting to change, and ultimately becoming a guiding force for others. Ya, individual di fase ini embody mastery, inspire those around them, and contribute meaningfully to a broader purpose, leaving lasting impact. Nah itu udah level tertinggi teman-teman semuanya. Ini kalau kita urutkan, jadi kita bergeraknya nanti dari bawah ke atas. Dari level yang unlocking yang bawah dulu, udah ke unlock kita bisa elevate 4, 5, 6, baru kemudian kita bisa main yang nomor 7. Ya, kita nggak mungkin bisa nomor 7 kalau yang bawahnya yang coklatnya belum beres dulu. So it's a process journey sampai ke sana. Nah, di dalam pelatihannya juga kita akan belajar teknik-teknik ini ya, Iqra, Tajdi, Ta'awun dan selanjutnya ada di sini. Ini adalah teknik yang kita pakai untuk supaya teman-teman bisa bergerak naik ke atas begini. So it's gonna be 2 days. So 2 hari itu sebenarnya nggak lama waktunya. We try our best supaya teman-teman akhirnya bisa bukan hanya paham tapi mengalami step by step yang ada di sini. Itu yang menjadi challenge kita. Itu aja teman-teman semuanya. Aku berharap teman-teman bisa ikut join di dalam pelatihannya tanggal 15 sampai 16. Dan seperti biasa kalau teman-teman tempa ada special price-nya, diskon T3 khusus 30%. Jadi yang tadinya 4,5 juta jadi cuma 3.150.000. So hopefully I can see you guys there dan pengen dapat feedbacknya dari teman-teman semuanya. Thank you. Saya balikin ke Andra. Iya, terima kasih Mas Indra. Dan sebelum teman-teman nanti ada pertanyaan, saya izin untuk merekap dulu ya apa yang disampaikan Mas Indra tadi, bahwa sebelumnya terasa sekali Mas bahwa ini Mas Indra sangat passionate banget ngomongin ini gitu ya. So full energy malam ini, kerasa banget bahwa kayaknya waktu ini nggak cukup untuk ngomongin semuanya. But again, thank you Mas Indra sudah memberikan sneak peek tadi ya, apa yang walaupun buat saya sneak peeknya banyak banget tadi gitu ya. Hal pertama tadi yang disampaikan Mas Indra adalah berbicara tentang persimpangan besar ya, bahwa kita punya 3 persimpangan besar. Salah satunya adalah bagaimana clash dari 2 empire besar. Kita tahu sekarang China naik, US turun, dan itu merupakan salah satu persimpangan. Yang kedua, pertumbuhan teknologi yang pesat, dan yang ketiga adanya gap generation. Nah, 3 hal ini akan membuat manusia jadi bingung gitu, gamang kata Mas Indra. Dimana kalau bagi seorang worker ya yang terjadi burnout makin tinggi. Kalau bagi pengusaha akan mengalami yang namanya decision paralysis gitu. Ini khususnya saya resume buat teman-teman yang juga tadi baru hadir, jadi tidak ikut di sesi awalnya Mas Indra. Kemudian yang ketiga, secara general public ya orang akan jadi merasa tidak berdaya. Nah ini adalah simptom dan fenomena yang Mas Indra angkat tadi. Sehingga kesimpulannya ya kita layaknya komputer, kita juga perlu di elevate kata Mas Indra. Karena elevate itu lebih tinggi daripada upgrade gitu. Kita bukan hanya berubah, kata Mas Indra, tapi juga perlu bertransformasi dan fit in dengan tantangan hari ini. Nah, muncullah sebuah term yang disebut high performing individual. Nah, ini adalah satu term yang Mas Indra pakai untuk kemudian menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi orang yang perform at their highest potential across time, role, and situation. Jadi ini tentang memahami pola, tentang mengelola potensi diri, dan juga menggunakan algoritma ilahi. Prinsipnya itu teman-teman yang bisa saya simpulkan dulu. Dari situ Mas Indra kemudian memaparkan apa itu ulul albab, definisinya beliau sudah sampaikan, kemudian prinsip apa yang mendasarinya, keyakinan apa, dan beliau baru mengupas prinsip nomor 2 saja. Dan kemudian dari prinsip itu diturunkan menjadi 7 langkah. Yang 7 langkah itu pun terbagi ke dalam 3 tahapan. Unlock, elevate, and transcend.
Dimana kalau Mas Indra tadi menganalogikan unlock itu seperti ya jadi Iron Man, orang kaya, cerdas gitu, pinter gitu. Lalu kemudian elevate, kaya, cerdas tapi nggak bisa terbang. Nah, maka dia butuh baju Iron Man-nya. Dia butuh support sistemnya gitu untuk membuat dia bisa berperang dengan orang lain. Dan yang terakhir transcend gitu. Nah, kurang lebihnya itu teman-teman. Dan silahkan nanti kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom chat atau kalau nanti ada yang mau nanya langsung. Saya akan memulainya dengan satu pertanyaan yang dibahas nih Mas di forum. Pertanyaannya gini, kalau kita sudah sampai di level ikhtiar Mas Indra, lalu bagaimana kita menghubungkannya dengan tawakal? Karena tadi tawakal belum kesebut tuh, Halo? ya Mas Indra tadi. Gitu. Nah, boleh di ini Mas, di oh Mas Indra lagi nge-freeze ya Mas? Sorry. Iya, tadi tadi nge-freeze tadi. Boleh diulang, Dra, pertanyaannya, Dra? Oh, pertanyaan atau dari summary? Mudah-mudahan pertanyaannya doang. Panjang tadi. Pertanyaan dulu ya Mas ya. Tadi ada Ya, ya. pertanyaan dengan tadi Aduh, nge-freeze lagi. pada saat kita udah ikhtiar dan anggap saja ikhtiar kita mentok. Maka di momen itulah bahwa manusia perlu bertawakal gitu. Nah, bagaimana Mas Indra melihat itu? Karena tadi tawakal belum apa tidak ada dalam konsep atau frame yang tadi Mas Indra sampaikan. Nah, bagaimana Mas Indra melihat itu? Makasih Mas. Dra, sorry banget. Keputus-putus suaranya. Boleh nggak nih saya izin saya reset komputer saya dulu? Nanti saya gabung Ya, lagi ya. oke, oke Mas Indra. Ya, aku reset dulu sebentar aja. Yap. Oke, ada pertanyaan dari Bang Wirzal. Nanti kita habis ini ke pertanyaan Bang Wirzal ya. Kalau yang tadi prinsip ketiga, bolehkah dijelaskan tentang congruence dan juga coherence ya? Oke, nanti ada Mbak Irma yang kedua, resen. Berarti Mbak Irma nanti pengen untuk nanya langsung ya. Oke, terus jadi begini kata Pak Eko. Mari kita tunggu. Mbak Nina, hati-hati di jalan. Stay safe. Hati-hati sambil nyetir. Terima kasih Mas Andra. Aku sayang banget baru gabung, teman-teman. Beruntung ikut dari awal. Saya baru Ya. gabung. Terima kasih ya. Kemudian ada, oh pertanyaan dari Mas Abi. Next ya, kita akan bahas pertanyaan Mas Abi. Teman-teman mau sampai jam berapa? Mungkin biasanya satu pertanyaan Mas Indra jawabnya 40 jam. Jadi 5 pertanyaan, ya 1 bulan kita Ramadan lah kita baru selesai ya. Ya, lucu Mas. Gak apa-apa. Sampai subuh lah. Jadi make sure pertanyaan dikit aja karena mungkin nggak akan semua bisa terjawab karena Mas Indra biasanya jawabnya panjang satu pertanyaan ya. Eljo posisi di mana? Bali, Jakarta, atau di Australia? Bali, Mas Chandra. Di Bali. Oke. Ini pertanyaanku jawabannya pendek kok. Lagi Oh, tulis dulu aja tulis atau mau nanya langsung. Nanya langsung juga boleh. Yuk, enggak. oke, mangga sekarang yuk. Oke, Mas Indra, thank you Mas. Ini pertanyaan awal dulu nih, ada temen yang nanya. Hmm. Ketika ikhtiar sudah mentok gitu, bagaimana dengan tawakal, Mas? Karena tadi dalam frame itu tawakal tadi belum ada, ataukah memang itu bukan bagian dari HPI atau bagaimana? Mas Indra melihatnya di sistem thinking Mas Indra seperti apa? Monggo, Mas. Ya. Eh, kita memasukkan tawakal itu bagian dari ikhtiar itu. Jadi ketika kita berikhtiar itu kan kita tidak kemudian beranggapan bahwa apa yang kita ikhtiarkan itu udah pasti akan berhasil kan gitu. Maka Hmm. kita bertawakal ya, kita lepaskanlah kepada Allah. Ini ikhtiarku yang terbaik begini ya kita lepaskan ya Allah ya
engkau yang memutuskan gitu. Makanya kan harus ikhra terus-menerus. Ya, karena Hmm. kita nggak tahu nanti ketika kita udah ikhtiar begini, nanti dapatnya apa, jadinya kayak gimana, situasi gimana, kita nggak tahu kan. Gitu. Makanya ikhra terus. Nah, kenapa kok kita ikhra terus ya? Karena kita bertawakal tadi. Kita tidak berangkat dari jumawa karena merasa dapat hikmah gitu ya. Terus ikhtiarnya pasti akan menghasilkan output seperti yang kita inginkan, kan? Nggak juga. Gitu. Ya. Oke. Thank you Mas Indra. Jadi artinya tawakal itu sebenarnya bagian dari ikhtiar itu ya, gitu ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Ada pertanyaan dari Bang Wirzal. Mas, walau ini tadi di prinsip ketiga, Bang Wirzal minta di-spill sedikit tentang congruence dan coherence, Mas. Apakah ini relevan untuk dijawab? Ya, Atau nanti pas kelas 2 hari? ya kalau bisa dapat ikut yang 2 hari lebih bagus. Penjelasannya lebih dalam, jelas ayatnya, dan teman-teman akan dapat contoh-contoh yang lebih real ya. Nah, saya Hmm. spill aja. Jadi kongruen dan coherence itu sebenarnya konsep lama ya kalau dalam aspek sains ya. Ini saya jawabnya dari aspek sainsnya aja ya, yang gimana situ areanya saya. Jadi congruence itu adalah sebuah state, kondisi di mana apa yang kita putuskan dan lakukan itu align dengan value sistemnya kita, dengan purpose-nya kita. Ya. Jadi misalnya gini, aku pengen jadi dokter, bukan semata-mata karena bapakku nyuruh saya jadi dokter. Karena dokter itu duitnya banyak, bukan begitu. Tapi aku pengen jadi dokter karena itu kayak panggilan diri saya, karena itu sesuai dengan value saya suka nolongin orang. Nah itu berarti dia kongruen. Dia memilih satu profesi, dia memilih satu aksi yang itu align dengan value sistemnya dia. Yang itu nyambung dengan purpose hidupnya dia. Itu kongruen. Kalau koheren itu ketika dia mau jadi dokter misalnya tadi. Dia memutuskan jadi dokter itu udah kongruen karena value sistemnya dia pengen nolongin orang. Gitu ya. Ketika dia pengen belajar jadi dokter, dia harus koheren. Kalau orang mau jadi dokter itu apa? Ya kan buku yang dibaca harus banyak, belajar harus lebih lama dong. Kalau lu pengen jadi dokter, tapi lu aja party terus, ya gimana bisa lulus jadi dokter? Berarti dia nggak koheren. Apalagi, ya lu harus banyak gaul sama teman-teman dokter. Supaya lu mulai kebawa nih sense dokternya. Jangan lu pengen jadi dokter, gaulnya sama teman-teman di engineering misalnya gitu. Nah itu nggak koheren itu. Ya. Nah dua ini harus kita mainkan, kongruensnya dengan koherennya. Nah nanti di dalam 7 rukun itu, kita akan nemukan itu. Oh, pada saat kita ngelihat kitab diri kita, ternyata pantesan. Gue tuh nggak enjoy, gue itu nggak optimal karena gue nggak kongruen ya. Gue melakukan sesuatu yang itu nggak cocok dengan value system gue. Pantesan ini kok gue berat banget ya, ternyata gue nggak koheren. Ya. Jalan hidup gue tuh nggak koheren. Tentang apa yang gue pengenin, apa yang gue lakukan dengan lingkungan sekitarku, nggak nyambung, nggak koheren. Pantesan aja nggak oke. Nah coba bayangin ketika seseorang, dia both congruent and coherent. Apapun keputusannya dia, apapun aksinya itu selalu inline dengan value sistemnya dia, dengan keyakinannya dia, ya, selalu inline. Dia tidak pernah membiarkan pihak-pihak eksternal untuk mempengaruhi keputusannya dia, gara-gara diiming-iming begini, gara-gara cari pujian orang lain, enggak. Semua faktor eksternal itu enggak penting bagi dia, yaitu cuma informasi saja, tapi keputusan dia tuh murni pada internal intrinsic motivationnya dia saja, value system dan juga purpose-nya dia. Di saat yang sama, dia selalu mampu ngebuat dirinya dengan lingkungannya koheren. Siapa temannya, apa yang dipelajari, apa yang dilakukan, organisasinya kayak gimana, atasannya gimana, anak buahnya kayak gimana. Ini koheren untuk membantu dia mencapai apa yang dia inginkan. Gitu. Ya kan udah kagak ada matinya dia. Dia akan kelihatan effortless dalam mencapai target-targetnya dia. Karena punya dua tadi, kongruen dan koheren. Nah, dua itu sayangnya nggak otomatis. Itu harus diniatkan dan harus by design. Nah, HPI, High Performing Individuals, itu melakukan itu. Jadi dia udah punya kualitas ulul albab yang aku ceritakan tadi, di saat yang sama ketika dia mendesain hidupnya, berdasarkan hikmah yang dia dapat, dia desainnya selalu kongruen dan koheren. Aksi yang dilakukan selalu kongruen dan koheren. Nah itu, lari itu dia. Effortless rasanya nantinya. Gitu. Thank you, Mas Indra. Mudah-mudahan menjawab ya, Bang Wirzal. Nanti kalau mau nanya lagi, silahkan. Tadi ada Mbak Irma, raise hand. Jadi Mbak Irma. Siap. Mas Indra mohon maaf Mas Andra, saya off cam, izin.
Oke, suara saya terdengar ya, Mas Indra? Oke, baik. Ini menarik banget ya. Ada banyak istilah yang disajikan oleh Mas Indra ya. Koheren, kongruen, ulil albab, ilham. Lalu saya hubungkan dengan sistem thinking, spiritual, tafakur. Banyak sekali kata atau istilah atau frasa yang dimunculkan di dalam modul Mas Indra ini. Kalau mengacu pada filsafat, karena Mas Indra kan baca filsafat juga, mungkin sekarang lagi mendalami tasawuf begitu ya. Ini epistemologinya nih bikin saya kacau gitu ya. Ini pendekatannya tuh epistemologi Islam apa epistemologi umum? Kalau ngomongin filsafat tuh dasar filosofinya apa nih? Karena ini saya biasanya memisahkan dua hal itu gitu sampai dengan sekarang. Pertanyaannya barangkali saya ingin bertanya seperti ini. Kalau begitu Mas Indra, pertanyaan kunci saya adalah sebenarnya menurut Mas Indra ketika menghadirkan modul ini, dari sisi Mas Indra nih ya, tujuan hidup manusia tertingginya apa sih? Itu pertama ya, menurut perspektifnya Mas Indra. Yang kedua, dengan tujuan hidup manusia yang universal dari awal sampai nanti in the end, kalau kita pakai satu frasa gitu ya, tujuan hidup manusia itu apa. Terus yang kedua, kalau pakai satu frasa kunci untuk mencapai tujuan yang itu long lasting itu apa? Jadi itu apa gitu, Mas? Barangkali kalau menjawab dua hal itu saya bisa memahami apa ya, framework yang Mas Indra tampilkan ini barangkali begitu. Makasih Mas Indra. Wow, ini pertanyaannya Ibu Dokter ini susah banget ini ya. Saya lagi ujian terbuka S3, S4 ini, S4. S3 mah nggak begitu pertanyaannya. Eh, Oke, menurut saya jawaban dari dua pertanyaan tadi ya. Jadi sebenarnya tujuan manusia itu apa dan pada akhirnya apa yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan itu dalam perspektif saya tidak ada dalam domain yang sama dengan apa yang kita bahas di HPI. Dia memiliki kaitan udah pasti, tapi secara sengaja kita melimit diskusi kita di dalam HPI pada bagaimana Anda bisa elevate diri Anda supaya nanti bisa performing at the highest potential itu tadi across time, role, and situations gitu. Karena kita sadar bahwa kajian kayak gini itu luas, panjang, dalam, ya, nggak bisa semuanya kita bahas. So kita consciously kita limiting ke situ, ya. Bukan berarti nggak ada hubungannya. Ini cuman kita pengen limit ke situ. However, as trying to answer your questions, saya yakin ini jawabannya mungkin akan sangat personal dan mungkin berbeda-beda dari orang satu ke orang yang lain. Tapi balik lagi ini bukan jawaban resmi dari HPI, karena HPI kita nggak ngebahas sampai ke situ. Ya, ini HPI itu benar-benar materi tentang kinerja manusia. Gimana manusia punya kinerja yang bagus gitu. Nah, kalau versi personalnya saya, ya at the end of the day, goalnya paling nggak saya nggak bisa bilang manusia lah, saya bilang Indrawanugroho lah, manusia yang namanya Indrawanugroho ini. Ya, yang saya pengen tujuan saya adalah ya saya pengen Allah ridho gitu. Jadi pas saat pulang saya itu ya disambut dengan riang gembira karena dia sudah ridho dengan apapun yang saya lakukan di bumi ini gitu. Ya, itu tuh that's goal ya. Cuman itu kan nggak selesai karena masih ada pertanyaan kedua, dan pertanyaan kedua ini penting, bahkan bisa jadi dalam konteks operasional jadi lebih penting. Terus apa yang dilakukan supaya Allah ridho gitu? Ya pada akhirnya kan kita semua itu kan diminta untuk beribadah kan, ubudiyah. Ibadah itu kan melayani. Pertanyaannya melayani itu melayani kayak gimana? Nah, cara melayani terbaik, melayani dia yang terbaik sehingga nanti dia ridho adalah yang melayani hambanya, melayani umat manusia. Trying to do good, make good dengan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Kita beresin, ya kita bersih-bersih di buminya dia lah gitu. Kita bantuin semua hamba-hambanya dia dan makhluk-makhluknya dia lah gitu. Semaksimal mungkin, sepol-polnya mungkin, dengan harapan ketika aku bisa melakukan itu dengan tingkat kebermanfaatan yang paling tinggi, akhirnya dia ridho, ya pas aku pulang disambut dengan gegap gempita udah.
Bagi saya personally gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan HPI? Pasti ada. Tapi dalam modul HPI kita nggak sampai ke situ pembahasannya. Takutnya jadi terlalu luas gitu. Mudah-mudahan bisa jawab Sedikit, pertanyaannya. sedikit Mas Indra menanggapi karena tadi di level tertingginya, di level Mm-mm. ketiga, itu Mas Indra menuliskan indikator atau parameternya adalah kebermanfaatan. Artinya jangan-jangan itu mungkin memang berarti menjawab tujuan tadi gitu. Karena tadi di level tertinggi tadi itu kebermanfaatan kan ya gitu. Mm-mm. Nah, terus tadi kuncinya apa? Kuncinya adalah pelayanan. Berarti HPI ini sebenarnya adalah ibadah atau pelayanan itu gitu. Apa definisi apa Bukan, operasionalisasi dari ibadah itu? bukan. Balik lagi nih. Jadi walaupun itu ada kaitannya, tapi jangan dipaksain nyambung-nyambungin gitu. Karena HPI ini adalah modul untuk ngebantu orang supaya dia bisa perform at highest potential across time, role, and situation. Itu. Jadi ini bukan modul untuk ngebuat Anda ibadahnya lebih benar. Modul untuk ngebuat Anda nanti bisa melayani orang lain dengan benar gitu. Walaupun lu kalau udah high performing individual, udah pasti pelayanan lu maksimal gitu. Cuma tujuannya ke situ. Jadi saya nggak ingin belok-belokin ke situ. Supaya orang Oke. clear, modul HPI ini bisa dipakai oleh karyawan perusahaan manapun, pengusaha manapun, supaya kinerjanya tuh selalu pada potensi tertingginya, sehingga walaupun bisnisnya tuh naik turun, dia akan sustain high performance di atas, terus gagal pun jadi tempat pembelajaran dia untuk naik lagi, terus gitu. Kalau dia karyawan juga dia bisa tuh ngejar karir, ngejar performance tuh naik. Saya ingin batasin di situ tuh, jadi supaya message-nya nggak terdistorsi ke hal-hal lain yang sebenarnya iya, tapi secara sengaja kita batasin nggak masuk ke sana. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Jadi specific solution for specific problem ya Mas ya, supaya Iya. kontennya, message-nya spesifik. Oke, teman-teman seperti biasa ya. Ini kalau bertanya ke Mas Indra pasti endless, sehingga kita perlu bikin parameter waktu. Karena besok juga bisa jadi ada yang training pagi-pagi harus berangkat jam 5 subuh, jadi kita perlu istirahat badan juga. Pertanyaan dari Mas Abi, Mas. Kita kan berhenti sampai 9:30 ya, teman-teman. Ulul albab itu sulit, tapi bukan tidak bisa dicapai. Apakah ulul albab ini mengacu pada pembentukan karakter atau modifikasi perilaku, Mas? Sejauh mana praktek yang harus dilakukan? Kan perilaku itu adalah pengejawatan dari karakter seseorang, ya. However, balik lagi, saya ingin memotret ulul albab dari apa yang dia lakukan. Nah, itu saya nggak tahu tuh masuknya kemana tuh, karakter atau perilaku gitu ya. Berarti kenapa yang saya fokuskan kepada apa yang dia lakukan? Karena itu lebih mudah untuk kita duplicate dan hasilnya bisa relatif lebih langsung berasa. Maka ketika kita bicara quality of ulul albab itu, kita nggak masuk kepada karakternya. Seorang ulul albab itu siapa? Misalnya jujur gitu ya. Walaupun nanti akan ada pembahasan tuh, ya. Ketika kita ngomongin Tony Stark-nya itu, ya itu ada tuh pembahasan. Yang unik tuh, yang 4 sifat Nabi, Sidik, Fatona dan sebagainya itu kita bahas dalam perspektif yang HPI. Nanti masuk ke sana gitu. Itu udah karakter tuh ngomongnya. Nah, tapi kalau ketika kita ngomongin ulul albab seperti yang aku ceritakan tadi, itu lebih kepada jadi aksinya dia tuh apa sih? Sehingga dia berpotensi untuk performing at highest potential across time, role, and situations. Nah gitu. Nah saya nggak tahu apakah masuknya tuh ke perilaku, kalau karakter mungkin enggak gitu. So I would say justru kita mau lebih emphasis kepada modeling aksinya dia. Gitu. Kalau behavior itu mungkin nggak beda dengan aksi ya. Mungkin Teh Irman yang bisa jawab ya terminologi itu gitu. Kadang-kadang saya suka kecampur-campur tuh. Behavior dalam perspektifku ya dia sesuatu yang ya unconsciously dia lakukan terus. Kalau aksi itu memang dia ada intentionnya melakukan aksi tertentu gitu. Nah, yang kita pengen lihat yang itu actionnya, ada intention untuk dia melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Itu aksi gitu. Bukan hanya perilaku sehari-hari yang dilakukan secara rutin. Nah, mulai dari ikro harus intentional, ikronya, tafakurnya juga harus intentional, tadaburnya juga. Nah, kalau ilham tuh dikasih sama Allah, cuman kita bisa mendatangkan itu ya. Doa lah istilahnya. Doa itu kan mendatangkan gitu. Itu bisa. Cuman syaratnya harus bersih dulu nih hatinya.
gitu supaya sambungan langsungnya itu bersih gitu. Baru dapat hikmahnya. Ketika hikmah apa? Ya dia ikhtiar. Semua itu kan aksi sebenarnya. Bahkan ilham pun walaupun dikasih sama Allah ada aksinya. Aksinya yaitu mendatangkan itu, minta itu. Itu kan aksinya. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Abi. Belum Mudah-mudahan. selesai tuh prakteknya gimana? Prakteknya harus ngajarinnya 2 hari ya Mas Abi. Nah itu berarti kan Silakan. nyambung sama Kak Ca kan? Hmm. Itu Ya, karena ada beberapa praktek yang sebaiknya jangan saya yang ngajarin. Itu harus saya Ali nanti yang ngajarin. oke. Saya belum diijazahkan untuk yang itu. Tapi spill dikit dong Mas. Apa sih practical step-nya? Dikit Itu aja. yang 7 rukun itu tadi. 7 rukun itu practical step-nya. Terus kalau teknik-tekniknya yang 7 lagi, ada 7 teknik tadi, ta'awun gitu, tajdid gitu. Itu teknik-tekniknya. Di browsing aja di Google. Siap, siap. Walaupun akan berbeda ya, karena kalau di Google pasti kan generik kan. Ya, Tapi paling nggak just to get some ideas gitu. ya, iya sih. Ya oke nggak apa-apa. Jadi spill-nya tuh di 7 rukun itu ya Mas ya? Ya, itu 7 rukun itu, nah kita akan bantu untuk itu dilewatin satu persatu. Yang agak susah itu yang terakhir aja, transcend itu. Oke. Yang transcend itu bentuknya tips-tips saja nanti, karena itu dipraktekinnya nanti kalau udah lewat gitu. Tapi paling nggak kita udah menyusun strategi ke arah sana. Kalau unlocking tuh harus selesai itu. Dalam 2 hari itu ke unlock, itu wajib. Jangan sampai keluar dari pelatihan nggak ke unlock, karena nggak ada gunanya nantinya. Dia ke unlock dulu, udah ke unlock, dia nanti belajar yang elevate itu. Elevate itu bisa dilatihkan di kelas, tapi dipakainya setelah pelatihan. Iya. Masing-masing itu ada proses yang harus dilakukan, ada teknik yang harus dijalankan. Dari ketujuh itu masing-masing ada. Mas, ini online atau offline? Offline dong, susah begini online. Oke. Tempatnya bagus loh. Kita nemu tempat bagus learning atelier namanya di Kemang. Itu tuh rumahnya tuh di tengah kota, samping apartemen, tapi rumah gede 1000 meter, lahannya tuh agak luas. Wah, cakep banget ya. Jadi satu rumah tuh kita sewa. Jadi ada 3 ruangan. Ada ruangan gede untuk kelas, kemudian ada library, ada ruang tamu. Nanti kita jadikan tempat sholat dan tempat untuk bertafakur gitu ya, dan muasabah sedikit. Kemudian ada lagi ruangan untuk kita diskusi gitu. Itu nggak mungkin bisa diduplikat di online sih. Karena kita kejar experience-nya ya. Oke. Oke, makasih. Mas Abi terjawab ya. Tadi pertanyaan sama dengan yang Ikaca terkait practical step udah dijawab sama Mas Indra. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, pesertanya harus muslim ya, Mas? Enggak. Cuman kita harus kasih tahu ke dia bahwa basis pelatihan ini bersumbernya dari Al-Quran. Kalau dia nggak keberatan dengan itu, mah enggak. Oke. Karena dudukan Al-Quran pun itu ditujukan kan untuk umat manusia, bukan hanya untuk umat muslim kan. Semua yang ada di Al-Quran itu. Jadi ya applicable to all, selama dia masih kategorinya manusia. Gitu. Ya. Oke. Kita tetap harus bilang ke dia gitu, supaya dia, wah kok sampai sini kayak pengajian. Insya Allah ini bukan pengajian, ini pelatihan. Ya. Karena kalau pengajian, kita punya pengajian gratis. Pengajian tuh nggak boleh diduitin. Ya. Kalau mau belajar ke saya Ali itu juga bisa gitu, gratis kalau pengajian tapi modelnya. Tapi kalau udah modul pelatihan kan berarti ini proses perumusan 2,5 bulan itu kan luar biasa banget, distrukturkan dengan model. Ketika belajar dari saya Ali pun juga nggak begini awalnya, cuman ya kayak ya gimana sih dia ngajarin ilmu gitu ya, seperti biasa kan. Nah, kemampuan kita mengekstrak, menstrukturkan dan mendesain sampai pada activity itu yang kemudian jadi pelatihan, nah itu yang berbayar. Gitu. Nah, maka ini bukan pengajian. Jadi enggak, ini bukan pengajian ini gitu. Bahkan mungkin juga enggak seperti ISQ yang sangat ya dari awal sampai akhir kan banyak wiridnya juga ada gitu-gitu ya. Desain semuanya juga sangat, sehingga orang-orang yang mungkin non muslim akan merasa nggak nyaman lah di sana karena kok islami banget gitu ya. Ini modul pelatihan. Cuma rujukan utamanya yang dipakai sebagai source itu adalah Al-Quran, gitu aja. Tapi ini pelatihan. Berasanya kayak ikut pelatihan nantinya. Artinya non-muslim masih relevan ya, Mas? Oh, relevan pasti relevan. Tinggal mereka keberatan nggak karena rujukan utamanya Quran gitu aja. Kalau mereka nggak keberatan,
wah dengan senang hati. Oke. Oke, kemudian Bunda Nevri, ini jawabannya, ini saya kirim link, itu yang tadi sempat di-share sama Mas Indra, tanggalnya, apakah Syekh Ali juga akan bicara, of course, karena mereka berdua yang nanti akan jadi pembicaranya, kemudian termasuk investasinya bisa lihat di Instagramnya ya. Dan kalau nanti mau daftar ya ke Mas Yanis ya Mas ya? Yanis ada Mas nggak di ya, sini? kita tanya lebih dalam ke sana. Mm-mm. Oke, kita masih ada waktu 5 menit terakhir, saya akan coba open buat yang pengen tanya langsung, open mic, ada? Jadi teman-teman aku ingin negasin ya bahwa yang akan bawakin materi nanti itu bukan saya saja ya, saya dengan Syekh Ali, bahkan alokasinya akan lebih banyak Syekh Ali-nya. Ya kurang lebih 60-40 lah. Saya akan berikan dudukan di awal, saya akan ajarkan teknik-teknik yang sifatnya scientific, logik, dan saya pandu beberapa pengisian workbook dan juga prosesi aktivitas tertentu, tapi ketika ngomongin kajian-kajian yang ngomongin dalilnya, pembahasannya, terus hubungan ini dengan itu, kemudian juga macam-macam lah yang sangat kental terkait dengan keal-Qur'anannya, itu nanti akan saya yang bawain gitu. Jadi as always saya nggak ingin sok tahu, saya ingin berada dalam bidangnya saya, dan saya ada dalam bidangnya dia juga. Nah, kombinasi itulah yang mudah-mudahan akan bisa ngasih experience yang paling optimal. Nanti kalau pengen tahu saya Ali siapa, lihat di website ya, teman-teman, dibuka aja, aku taruh linknya di ini nih, di mana? Di apa namanya itu, message ya. mikala.com /HPI, dah itu doang. Oke, Mas Indra nih skip satu saya. Eljo kalau dia miss di first batch, ada rencana yang sudah kelihatan tanggalnya untuk second batch? Belum ada, second batch-nya belum ada. Oke, terjawab ya. Mm-mm. Oke, teman-teman, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Oh, Mas Hasan, boleh deh, Mas Hasan, monggo. Ini Terima ada kasih sorry, Mas Andra. aku sorry baca nih, ada Bunda Nevi menyimpulkan bahwa kelas ini tentang meningkatkan pemikiran based on Al-Quran, bukan pemikiran yang kita tingkatkan. Yang kita tingkatkan adalah kinerja ya Bunda Nevi ya, kinerjanya. Pemikiran, kalau pemikiran tuh jadinya takutnya terlalu parsial, bukan itu. Ulul albab pun bukan hanya tentang pemikiran ya. Ulul albab lebih komprehensif dibandingkan itu. Gitu. Jadi yang kita tingkatkan kinerjanya kita, supaya terus high perform across time, role, and situations. Gitu. Sorry Mas Hasan, lanjut. Ya, terima kasih Mas Indra. Saya juga tertarik banget tapi saya nggak nemu ya yang Syekh Ali itu selain di webnya Mikala ya Mas Indra. Ya. Di Instagramnya saya coba kepo, saya coba cari di Nggak web, ada. di LinkedIn gitu, nggak ketemu Nggak gitu. ada. Nggak ketemu. Karena dia memang nggak mau. Pertanyaannya nyambung sama Mbak Irma nih. Mas Indra kan setahu saya nggak terlalu menonjolkan Islami ya. Setahu saya ya, Mas. Terus juga kalau kontennya itu tentang across time dan lain sebagainya, saya pikir Mas Deddy Corbuzier itu udah across time banget gitu. Walaupun tadi Mas Indra udah dijelasin tentang penemuan sama Syekh Ali itu ketemunya kayak gimana. Boleh nggak dikasih trigger lagi Mas? Apakah ini adalah modul masterpiece-nya Mas Indra atau benang merah dari Kubik ke Cias ke YouTube akhirnya landing di emang pas Ramadan, atau apa Mas triggernya sampai bisa ketemu Syekh Ali yang nggak kelihatan gitu? Sebenarnya ketika saya dengan Mas Farid, Mas Jamil menulis buku Kubik Leadership ya, nyusun modul pelatihan itu tuh sebenarnya kita punya spirit yang sama itu. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru untuk saya. Ya, buku Kubik Leadership itu, buku Kubik Leadership itu juga banyak yang inspired by dan bersumber dari Al-Quran. Cuman waktu itu kita sepakati jangan terlalu ditonjolkan supaya ini lebih universal gitu. Tapi dalam diskusi-diskusi saya dengan Mas Farid, dengan Mas Jamil, kita nggak bisa menghindar dari itu. Karena emang aslinya dari situ.
So ini bukan barang baru bagi saya. Tapi karena kita sepakati bahwa ya kita pengen universal, ya terus ke bawah. Sampai sekarang Kubik juga begitu. Kan Mas Jamil lagi nyusun buku namanya Spiritual Leadership, Peaceful Warrior, ini juga dengan saya nih tektokannya gitu. Nah, saya masih belum tahu apakah dia akan menonjolkan atau mengungkap tentang Qurannya atau itu kayak Kubik gitu, jadi diuniversalkan, itu belum diputuskan. Nah, tapi khusus yang HPI ini memang kita udahlah nggak usah nanggung deh gitu. Karena kalau mau disembunyikan agak susah nyembunyiinnya. Karena terlalu kental, terlalu banyak, terlalu dalam. Nggak akan pernah bisa disembunyikan. Buka aja gitu. Pas diskusi sama saya Ali juga, udah nggak apa-apa. Awalnya juga pengen kayak disembunyikan gitu. Cuman saya udah sembunyi 25 tahun. Udah biarin aja deh gitu. Dan ini nggak atas nama Kubik, nggak atas nama Cias. Ini saya clarify di situ. Ini atas nama Yayasan Nugroho. Tahun lalu saya buat yayasan, namanya Yayasan Nugroho Rahmat Semesta. Itu yayasan memang objektifnya itu mostly pada pendidikan dan sosial, dan ini adalah bagian dari fundraising yayasan saya. Gitu. So modulnya dimiliki oleh yayasan. Ya, nanti saya Ali juga punya inilah kredit di situ. Ya. Tapi karena yayasan saya nggak punya lembaga pelatihan, maka yang menyelenggarakan Mikala. Nah, Mikala mau bersedia ngebantu sebagai professionals yang akan menyelenggarakan HPI ini. Tapi HPI ini adalah yayasan. Jadi aspek, nanti saya kan harus jelas clear bahwa saya ada di sini bukan jadi orang Kubik atau orang Cias ya, gitu. Tapi Yayasan Nugroho gitu. Yayasan Nugroho tuh aktivitasnya ini salah satunya kita punya pondok tahfiz di Klaten gitu kan. Akhirnya jadi ya udah gitu. Perjalanannya begitu sih, sebenarnya udah lama yang ngobrol gini tuh bukan barang baru, cuman karena public face saya kan nggak boleh terlalu islami gitu. Bahkan pakaiannya saya gitu kan, saya nggak bisa nih mau jenggotnya nggak keluar-keluar juga, nggak bisa gitu ya. Sehingga kalau di Kubik pun juga orang bilang, wah Mas Indra ini sekuler katanya. Pokoknya asal nggak mirip kayak mereka dibilang sekuler jadinya. Ya nggak pas juga kan sebenarnya. Nah, so at heart sebenarnya ini sih aslinya gue begitu. Terus kenapa kok sekarang saya yang ngeluarin itu? Ya udahlah gitu. Udah hampir 50 gitu. Udahlah mau bismillah aja deh gitu. Nanti biarin Allah yang ngatur. Insya Allah nggak akan ngerepotin Kubik atau ngerepotin Cias. Ya. Gitu Mas Hasan. Jadi jalur pribadi saya nih yang ada di sini. Terima kasih Mas Hasan. Dan itu Mas Hasan pun juga kan saya nggak sendiri kan, karena saya tahu diri kan. Keilmuan saya kan di situ, keilmuan saya kan bukan di situ, bidang saya nggak di situ, maka saya bareng sama saya Ali ini, udah biarin dia nanti yang ngomong gitu. Itu sih. Jadi relatif aman juga bagi saya gitu. Termasuk gini, itu cara belajar saya Mas. Saya tuh selalu bilang sama teman-teman, termasuk di tempat ini ya, lu kalau mau belajar, lu mau nyangkulin ilmunya orang dan lo pengen dapat yang paling optimal, cara paling bagus, nggak ada yang lebih bagus adalah lo bikin project sama dia gitu. Lo bikin produk bareng dia, itu udah paling bagus, udah nggak ada yang lain. Lo mau ikut training dia bolak-balik tiap hari pun nggak akan sedahsyat kalau lo project sama dia. Nah, kebetulan sama saya Ali ini ngobrol sama suka, ya udahlah gue pengen belajar dari dia, gimana caranya gue bisa sedot semua ilmunya dia dan bahkan punya diskusi yang panjang sama dia ya. Gratis, bahkan bisa jadi duit. Dan ilmunya berlipat-lipat, bahkan diturunkan ilmu yang itu tidak diturunkan pada muridnya yang lain, misalnya gitu ya. Ya, buat project beginian. Gitu. Dan akhirnya within just 2.5 months, I learned so much. Gitu. Itu, Mas Hasan. So, itu sekaligus juga nyontohin teman-teman semuanya. Ya, banyak cara untuk belajar. Yang paling bagus adalah udahlah berkarya bareng siapapun yang pengen jadi, yang Anda pengen belajar banyak darinya gitu. Siap, By the way, ini beberapa informasi terakhir ini nih saya ceritanya hanya teman-teman TTG ya, nggak usah ceritain ke yang itu apa insider talk itu, insider talk. Ya Mas Hasan ya dan teman-teman yang lain. Partnernya Mas Indra ini Mas nggak nongol di online Shalinya. Nggak, memang dia nggak mau. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Dan sekali lagi belajar tentu kita perlu jeda. Dan sebelum kita tutup sesi kita, Mas Indra ada closing statement? Ya, makasih teman-teman semuanya malam hari ini kumpul. Saya jadi punya kesempatan untuk sharing excitement saya.
terkait dengan project terbaru saya yang sangat personal ini. Ya, ini emang beneran sangat personal banget yang ada di sini. Jadi saya tidak ngelibatin teman-teman Kubik atau Cias. Ini murni saya dibantu istri dengan Sehali untuk ngebuatin ini. So mudah-mudahan punya kesempatan dengan teman-teman semuanya explore lebih lanjut nanti tanggal 15-16. Karena saya butuh feedback ke teman-teman semuanya. Aku yakin masih jauh dari sempurna. Tapi seperti biasa kita kalau di TTG ya, jangan nunggu sempurna dulu, launch aja dulu, jalanin dalam proses. Tapi saya all out nih. Saya belum pernah dengan waktu yang 2,5 bulan ini allocate waktu yang sangat spesial untuk satu project seperti yang sekarang ini ya. Konteks projectnya project modul gitu. Karena bagi saya juga saya harus belajar banyak. Banyak hal itu tidak datangnya dari kepala saya. But that's actually where the fun is. Saya berharap teman-teman semuanya juga bisa punya project-project serupa kayak saya ini. Excitement dalam membuat sebuah modul, menyusun sebuah solusi untuk sebuah permasalahan yang ganggu. Dan itu mungkin teman-teman ada ketemu sama orang yang bisa jadi teman diskusi untuk menemukan solusinya, itu tuh capek sih, tapi it's amazing feeling. Ya, hopefully teman-teman akan juga ngalamin hal yang sama seperti itu, belajar banyak dari situ, tumbuh bareng dari situ. Dan hopefully I can share my excitement with you nanti bareng-bareng tanggal 15-16. Ya, infonya tanya ke Yanis atau klik di link itu aja di Mikala ya, mikala.com/HPI. Thank you so much guys, makasih untuk perhatiannya, sharing waktunya. Oke, Assalamualaikum. terima kasih Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi amal jariah buat Mas Indra juga ya dengan adanya modul ini. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, kalau berkenan kita akan foto bersama dulu untuk kita dokumentasikan. So yang pengen open video untuk bisa di capture silakan. Kita tunggu 30 detik. Dan kemudian Mbak Mona bisa bantu atau Mas Adi untuk kita capture teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mas Abi bisa bantu nggak? Aku lagi pakai iPad soalnya, sorry. Oke, siap sebentar. Oke, yang lainnya ditunggu, yang belum? Belum, oke ya. Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima Oke, kasih. terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Indra, terima kasih Mbak Mona, Konsil yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Dan sampai jumpa lagi di enrichment berikutnya di bulan Ramadan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indra, makasih Mbak Mona, Mas Abi. Terima kasih banyak, Mas Mbak Indra, Terima Mas kasih Indra, semuanya. teman-teman. Thank you. Makasih banyak. Terima kasih Mas Indro. Mas Andra, Maaf lahir makasih. batin ya, mau puasa. Terima Ya, kasih. By the way, kalau ada yang mau Amin. nitip doa, saya insya Allah umroh minggu depan, awal Ramadan. Mau nitip doa, WA saya ya. Ya, siap. Mabrur, Sehat mabrur, insya Allah selalu. umrohnya Ya, Mas Indra. Manila. Ya, amin. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Mas Andra, makasih ya. Ini kita sampai subuh mau ngapain? aku izin Kak dulu Mona, ya. makasih Kak Mona. Sama-sama Kakak Riri, kangen kapan-kapan kita ketemu lagi insya Allah ya. Thank you. Iya. Kang Adi, nuhun, punten ya. Thank you, Teh Mona. Aku Thank you. izin end ya. Makasih Ya, semuanya. makasih. Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.